Silakan Bu Momoy duduk yang manis. Ya, sambil ngopi. Iya, sambil dengerin Pak Lamsen pagi ini enak kayaknya. Jangan marah-marah Pak Lamsen ya. Oh, begini Bu Momoy. Iya, iya. Saya itu hanya ya marah saya kan Tes bukan tes. marah sakit hati, Iya. marah tidak buat dosa. Untuk memberitahukan bahwa seperti itu tidak baik, itu saja. Itu bukan marah namanya. Iya, Ya, iya. untuk peringatan saja bahwa cara seperti itu tidak baik. Misalnya teman-teman Islam ini kan mengajarkan Alkitab yang diambil satu ayat lalu disimpulkan. Padahal bukan itu yang diajarkan Alkitab itu, yang disimpulkan itu dipertahankan terus. Makanya saya juga suara saya makin kuat kalau dipertahankan terus, Iya, seperti saya suka begitu. suara makin kuat. Itu Momoy, bukan marah saya itu. Ya, Untuk seperti saya. Saya juga suka begitu. Iya. Ingin mempertahankan, ingin meluruskan. jadi yang Iya ini. diluruskan itu Alkitab jadinya kan. Lah kalau menurut Bang Laksem yang benar gimana? Gitu aja kok repot. Loh. Gak usah repot-repot lah Bang Nah, Laksem. jadi yang dipelajari kan ajaran Alkitab, bukan saya mempelajari apa yang ada dalam hati Anda, kan begitu. Nah, kalau ada Di narasi rumah yang ajaran lain, Alkitab itu maksud saya begitu. berarti ada narasi yang lain. Ya, kan Bang Laksem yang mengerti masalah Alkitab, jelasin dong. Gimana Kang Lito? Iya Ini kan betul. Saya menjelaskan. Tapi- Dari dulu saya katakan Pak, Tap- jangan saya menjelaskan. Iya Yang tapi gini, menjelaskan Opung. itu ajarannya adalah Alkitab itu sendiri, jangan saya, begitu Pak. Opung, tapi begini izin ya, saya di tengah nih. Apa namanya kan Opung juga sebagai yang saya sepuhkan, kebetulan ada Ibu Momoy juga yang saya sepuhkan juga gitu. Dia senior juga. Maksudnya gini, saya minta pandangan Ibu Moy karena Ibu Moy juga kan paling tidak mewakili dari pihak Kristen juga ini. Nah, menyampaikan, membenarkan atau menjelaskan siapa sebenarnya posisi Yesus. Sampaikan kepada Opung Lamsen, Bu Moy. Gimana? Silakan Bu Oh, Moy. Biar jangan tapi ya. Iya, Pak jangan. Lamsen. Maaf, Yesus itu kan. maaf, kalau Momoy yang mengajarkan, saya tidak mau berterima, tidak berterima ajaran Momoy. Tapi kalau Alkitab yang mengajarkan, itu yang saya terima karena yang saya pelajari adalah Alkitab. Iya, betul. Nah, Betul Ibu Moy kan akan menyampaikan juga berdasarkan kitab gitu. Kita Berdasarkan baca Bible gitu. jadi jangan maksudnya gini, jangan asal ngomong terus tanpa buka Alkitab. Betul Gitu, betul, Pak. aman aman aman. Karena saya bilang Opung saya sepuhkan di sini karena Bu Moy juga kebetulan beliau juga yang saya sepuhkan juga. Artinya saya hormati karena memang baik dari segi ilmu maupun dari segi usia gitu. Ya saya tidak mau menjelaskan di sininya ya. Makanya di Alif, sini maaf, ya. Alif. Hah? Saya tidak punya ilmu Pak Alif. Saya hanya memberitahukan atau menunjukkan apa ajaran Alkitab. Jangan Iya. saya bukan I- saya tidak ada ilmu. Maaf I- Pak, maaf. iya. Tanya saya tentang Ibu Alkitab. Ibu Moy ini juga kan kebetulan dia megang Alkitab juga, dia megang Bible juga maksud saya gitu loh. Iya. Nah, makanya saya ingin Bu Moy ini berbagi pandangan, menjelaskan mungkin sama kita, mungkin sama Opung juga kan berdasarkan kitabnya bukan berdasarkan asumsi. Oh iya. Kalau saya begini Pak. kalau saya diamkan Ibu Moy, saya nggak menghargai nanti gitu loh karena sama-sama ada yang saya sepuhkan di sini gitu. Pak Alif, Ya, saya selalu katakan, janganlah orang yang menjelaskan Alkitab itu, karena Alkitab itu sudah jelas bahasa Indonesia gampang dimengerti. Orang selalu suka menjelaskan karena dia baca satu ayat, kan kita nggak mengerti kalau baca satu ayat saja kemana arah dan tujuan ajarannya. ya aman Lalu Opung, aman. dijelaskan sama dia. Padahal kalau kita baca satu perikopnya itu bukan ke situ maksud dan tujuannya, makanya saya tidak mau berterima seperti itu. Atau mungkin begini atau mungkin begini. Ya ya. Ini loh Opung, terkait dengan penjelasan Alkitab. Siapa ini? Nggak kedengaran suaranya nih. Pak Abdul ya? Pak Abdul apa nih? Pak Amir? Ya, Tidak kedengaran suaranya. Maaf Pak. Padaku, Pak Amir biarkan sama Bang Alif dulu Pak Amir. ya udah, silakan. Lanjut Pak Ustadz Alif. Oh sorry Pak Amir. Ya, cuman maksud saya begini, kan saya nggak minta, saya menyertakan karena ada dua sesepuh saya di sini gitu, Opung. Bukan tentang masalah menceramahi atau gimana, bukan. Karena saya melibatkan juga Ibu Moy. Nanti sekiranya ada ketidakpahaman, tidak sependapat, itu kan hal yang lumrah dalam diskusi.
Tapi biarkanlah, nanti saya juga akan bertanya ke Ibu Moy, saya juga bertanya sama Opung gitu loh. Sudah jelas Pak, kalau saya tidak mau berterima penjelasan dari orang-orang yang tidak sesuai dengan Alkitab itu. Selalu Alkitab yang menjelaskan saya. Dan Betul. jangan saya ditanya penjelasan saya, jangan usah ditanya. Enggak, iya, Kita oke. baca bersama Alkitab saya. Tentu. Jangan, saya tidak mempengaruhi ajaran Alkitab. Saya tidak mau mempengaruhi ajaran Alkitab. Bisa salah. Makanya Saya di harus sini tunduk. Opung, iya Saya aman. harus tunduk pada Aman. ajaran Alkitab saya. Begitu, Pak. Iya, betul. Ini kan kita membuka diskusi. Kita sekarang buka diskusi. Jadi nanti sebelum ke Opung saya bertanya sama Ibu Moy. Semuanya memegang kitab gitu loh. Jadi aman semua, nggak ada yang asumsi di sini. Saya percaya kedua yang saya seniorkan ini semuanya bukan orang yang asal ngomong gitu loh ya. Tapi oke lah gitulah ya. Karena kalau tidak saya libatkan justru malah nanti saya merasa bersalah di sini gitu. Nah, mungkin di awal saya sebagai penghormatan sama Ibu Moy gitu. Karena ibu ini juga ketika ditanya semangat untuk menjelaskan gitu. Boleh Opung ya sebentar ya? Iya. Oke, silakan Ibu Moy. Menjelaskan tentang siapa Yesus, posisi dan kedudukannya. Silakan Ibu Moy. Aduh, Opung santai. Kasihan Ibu Moy nunggu. Tidak mau Ibu Moy menjelaskan. Coba gunakan Ibu Moy itu buka Alkitabnya untuk menjelaskan saya itu. Iya, Opung ini Opung. Betul. Saya tidak mau terima pendapat orang. Opung, bukan pendapatnya, bukan, tapi dia akan membuka Bible-nya. Nah, itu kalau buka Bible baru saya berterima. Iya, ini dari tadi saya udah bilang. Iya. Makanya harus jelas. Iya. Oke, baik, silakan Ibu Moy. Pertanyaannya tadi sudah saya bacakan, tidak perlu diulang. Silakan. Ya, menurut Opung Pak Lamsem, saya bilangnya apa Lamsem ya? Udah ya pernah komunikasi sama Pak Lamsem? Enggak, Bu Moy mah sama Opung mah bilang ade aja. Tahu usianya berapa? Udah nggak tahu deh saya. Ya, Opungnya sama aja sepantaran mungkin. Moy umurnya berapa rupanya? Saya udah lansia, Opung udah 62. Saya 72. Oh, kebalik berarti saya, maaf. Bilang Pak Lamsem aja ya. Pak Lamsem ya. Pak Lamsem, menurut Pak Lamsem itu Yesus itu siapa? Jangan menurut saya. Kalau saya ditanya tidak benar saya tuh. Okay. Saya menurut Alkitab yang dipegang Pak Lamsen itu, siapa Kak Yesus itu? Ya, siapa Yesus dan Bapak itu siapa? Ya, itu yang penting. Jangan saya yang ditanya Momo ya. Iya. Kita buka. Oke. Mari kita pelajari Momoy. Mari kita pelajari pelan-pelan ya. Oke. Ya, mungkin nanti nextnya itu nggak apa-apa sebagai penghormatan sama Ibu Moy menjelaskan aja gitu. Next ya nanti, gitu. Nanti kita kan saya juga mungkin akan masuk sedikit-sedikit nanti bagaimana menetralisir atau apa gimana ya bahasa saya. Nggak enak sih sama yang. Silakan Pak Lamsen. Lansia ini, coba menurut Pak Lamsen itu Yesus itu siapa? Oke. Jangan menurut saya Momo ya. Iya, Opung. Maksudnya sudah tahu itu. Iya. Sekarang saya menjawab membaca Alkitabnya. Mari kita buka dulu di Yohanes 8. Karena orang-orang di sekitar Yesus dulu waktu lagi hidup, mereka belum pernah atau belum mengenal rupanya siapa Yesus itu. Sampai sekarang kita juga masih bertanya siapa Yesus itu, ya. Jadi Yohanes 8. Kalau di ayat 12 sampai ayat 20 itu disimpulkan di sana adalah Yesus adalah terang dunia. Tapi udahlah, jangan kita baca itu. Yang kita baca dengan jelas-jelas untuk memperkenalkan dirinya itu. Siapa Yesus kita baca mulai dari ayat 21 ya. Mau buka dulu Alkitabnya. Jangan saya menjelaskan, Alkitab yang menjelaskan. Siapa yang baca? Boleh, saya juga boleh, Momoy juga baca, boleh. Pak Lamsem aja ya saya. Oke, saya baca. Terima kasih banyak Momoy. Ini bukan ajaran saya. Ini adalah tercatat di Alkitab saya begini. Ayat 21.
Maka Yesus berkata kepada orang banyak, ini bukan orang Yahudi saja, sama orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Nah, jadi Yesus itu mau pergi ke tempatnya. Ya, ke tempat Yesus. Nanti di mana tempatnya? Kita cari ya. Nah, ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, ini pertanyaan yang menohok kan? Jadi melintir dia kan? Langsung dibuat kesimpulan seperti itu. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka. Jadi dari pertanyaan orang Yahudi ini ketahuan orang Yahudi sangat benci kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus, kamu berasal dari bawah. Jadi maksud Yesus orang-orang Yahudi itu dan kita ini berasal dari bawah. Kata Yesus, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Nah, dia memperkenalkan dirinya. Aku bukan dari dunia. Kamu ini semua dari dunia, aku tidak. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, akulah dia. Dia ini maksudnya Allah Bapa itu ya. Akulah dia. Kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi orang-orang yang dekat Yesus itu mengatakan, dia mengatakan kepada orang itu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati. Nah, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Nah, jadi bingung mereka kan, emang siapa kamu rupanya? Kamu mengatakan engkau dia kan? Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berkata dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Nah, jadi tadi kata akulah dia. Artinya dia itu siapa? Dia yang mengutus Yesus. Nah, enggak mau coba. Iya. Terus mari kita baca ya. Akulah dia yang mengutus aku. Nah, Kesimpulannya jadi Opung gimana Opung? bentar, jangan disimpulkan. Saya tidak mau kesimpulkan. Yang menyimpulkan nanti pemahaman kita tentang penjelasan Yesus tentang dirinya. Jangan saya. Ayat ini nanti kita baca. Masa yang Nah, terus mengutus ya utusan makanya harus sabar, namanya belajar Momoy, harus sabar. Kalau nggak sabar saya tutup Alkitab saya. Saya bukan menceritakan ya. Ya. Iya Opung. Adalah Setelah Opung menyampaikan beberapa adalah poin, benar. Dan apa yang simpulkan. Kasihan Ibu Moynya. Saya hargai kelamaan menunggu. Saya tidak bisa menjawab. Alkitab saya menjawab seperti itu, Pak. Kalau tidak mau ya saya juga mundur diri. Saya tidak mau. Saya tidak paksakan diri saya untuk menjawab. Saya tidak mau. Yang menjelaskan Alkitab itu adalah Alkitab sendiri. Saya tidak mampu menjelaskan itu. Kalau tidak sabar, oke lah. Kalau mau tidak sabar ya saya juga mundur diri. Bisa kelanjutan. Lanjut Pak Lamsen. Oke, terima kasih. Ya. Kalau memang lanjut. Jadi bukan keterangan saya, keterangan Alkitab, ya. Dan aku katakannya ayat 27. Jadi orang Yahudi tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa di surga itu. Ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggalkan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah, dia bolak-balik mengatakan bahwa akulah dia yang mengutus aku. Bolak-balik kan? Sekiranya Anda sudah meninggalkan saya, nanti lama-lama kamu mengenal saya. Akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa yang dalam hatiku. Ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendirian. Jadi Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa itu menyertai dia selalu. Akulah dia, yaitu dia yang mengutus aku. Yang mengutusnya siapa? Ya Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih, itulah penjelasan Alkitab. Jadi menurut di sini itu Yesus itu utusan Bapa ya, Pak Lamsen. Ya, diutus, kan dikatakan diutus. Yesus utusan Bapa. Ya. Jadi Bapa dengan Yesus itu berbeda ya, Pak Lamsen.
nggak tahu, dia katakan akulah dia yang mengutus aku itu. Apa artinya itu? Oke. Orang Yahudi bingung. Ya, baik. Orang Yahudi bingung. Iya betul, Opung sudah sampai di akhir penjelasan ya. Nah, bagaimana menurut Ibu Moy? Maksudnya gini, Ibu Moy ngasih pendapatnya biar Ibu Moy itu bebas menarasikan. Khawatirnya kalau cuma bertanya nanti Ibu Moy nggak ada kesempatan untuk menjelaskan gitu. Silakan Ibu Moy. Iya, Yesus kan dia bilang ada yang mengutus ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa buat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa yang mengutus itu. Iya, tanpa dia. Karena dia tidak pernah melepaskan Yesus sendiri, tidak pernah. Jadi maka dikatakan akulah dia yang mengutus aku. Nah ini aja makanya orang Yahudi bingung. Sekarang kamu tidak mengerti, lama-lama kamu mengerti, kata Yesus kepada orang Yahudi kan? Iya Opung. Ibu Moy juga kan pegang Bible juga, mungkin kasih kesempatan dia dulu, nanti Opung kalau memang mau melanjutkan nanti ini selesaikan. Setelah selesai Ibu Moy gitu. Dibacalah Moy. Iya, dia lagi baca aman, tenang aja Opung. Lanjut Ibu Moy, ya. Kalau menurut di sini, jadi Yesus itu kan utusan Bapa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tanpa penyertaan Bapa gitu ya. Iya, jelas itu. Nah, berarti kalau kita berdoa, kita memuji Tuhan yang mana? Karena siapapun kan kata Yesus, kata-kata lain, kita baca ayat lain, dikatakan ya, kita baca ayat lain kan. Oke. Makanya Alkitab menjawab, jangan saya ya. Sebentar ya. Kita buka dulu kitab lain. Pelan-pelan Pak, Mbak ya. Apa kata Yesus? Mana ini? Bentar. Jadi kalau belajar Alkitab itu harus sabar. Coba. Ya, nah kita buka ini. Kalau ini kita berdoa, kita meminta, berarti kita berdoa atau memuji Tuhan, yang siapa yang dipuji sama kita? Iya betul ya. Ini pertanyaan ini ditanyakan oleh si Filipus. Nah, karena dia juga bingung. Apa sih maksud Tuhan ini? Yesus ini kepada kami. Akulah dialah aku, katanya gimana tuh? Baru bertanya oleh Filipus kepada Yesus. Tuhan, di Yohanes 14 ayat 8. Bukalah ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah kan jadi pikir. Jadi, tapi kalau Yesus Tuhan, Yesus ini adalah Bapa adalah Yesus, bagaimana? Tunjukkanlah Bapa itu. Lalu apa kata Yesus di ayat 9? Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, Filipus juga tidak bingung juga kan? Bukan kita saja yang bingung. Nah, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, kata Yesus kepada Filipus. Lalu kata Yesus, barang siapa telah melihat aku? Ya, kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Artinya, kalau kita sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa. Kalau kita menyembah Yesus, sudah menyembah Bapa. Sama kan? Itu maksudnya. Terima kasih ya. Itu ada lanjutannya kan? Lanjutkanlah itu. Sudah dikatakan. Filipus sendiri sudah bingung kan? Itu berkata, Filipus kan Aduh, Ibu Moy, noise. Ya, lanjut. Ibu Moy, silakan. Itu di mana itu biar saya bantu buka. Nggak bisa share screen nih. Satu perangkat ini. Bu Moy, nggak ada suaranya. Halo? Bu Moy hilang ya audionya ya? Udah dibuka, padahal. Ya, ada sekarang. Oh iya. Ini kan pernah Filipus bertanya juga, di manakah Bapak itu? Aku pengen ke sana, kan ada ya pertanyaan gitu ya. Bukalah ayatnya, biar kita baca. Jangan nanti salah. Kalau cuma raba-raba begitu nanti salah, Mbak.
14. Cie, Opung mulai manggil Mbak. Ye, cuit. Enggak. Ini rumah Bapak jangan ini tuh udah pada ini. Ada kan tadi si Filipus tanya aku pengen ke sana, terus kata Yesus, kamu udah lama bersama-sama dengan aku tapi kamu tidak tahu kan tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Terus bagaimana itu? Ya, Yesus itu jalan kepada Bapa. Iya. Ya, berarti kita Ya, dia adalah jalan, ya. kebenaran dan hidup. Emang Tapi apa salah? kalau ini Pak Lamsam kalau berdoa, kalau memuji Tuhan, memuji ke yang mana? Momoy, yang kita Iya. pelajari adalah Alkitab, bukan saya. Iya. Ya, jangan periksa diri saya sendiri. Saya orang bersalah, orang penjahat, ya. Saya terus terang aja. Iya. Jangan selidiki diri saya sendiri. Oh, Tanya tentang diri saya. mungkin saya bantu ya. Pelajari adalah Alkitab. Saya bantu baca ya. Ini kan di Yohanes 14 nih. Iya, Iya kan? Jadi di nomor 8-nya dikatakan kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini sudah cukup bagi kami. Nah gitu kata Yesus kepadanya, mungkin kepada Filipus ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, gitu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas kan? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Bu Mai sudah cukup di sini? Apa masih lanjut? Jelas kan? Ada yang nanya jalan, terus aku pengen ke sana, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Lari ke sana, Bu Moy. Iya. Iya. Itu Kemana? benar. Ini Alkitabnya pada ini. Sebentar, saya bantu ya. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kan ini Yohanes 14 nomor 6-nya. Matius berapa? Di masih Yohanes 14 nomor 6-nya kan, dari sebelumnya kan. Bahwa dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Bu Moy. Iya. Iya. Itu menurut Pak Lamsam di mana? Loh, Tadi apa yang mau dijelaskan lagi? jadi saya kan hanya Pak Lamsam kalau kita berdoa kalau memuji Tuhan, Pak Lamsam berdoanya kepada siapa? Jangan saya yang ditanyain, aku. Iya. Saya salah semua. Jangan. Ajaran Alkitab ini kita bukan Alkitab yang berdoa. Jangan menyelidiki saya, Momoy. Ya, Maaf. Alkitab katakan Jangan gimana? menyelidiki kelakuan saya, ya. Jangan menyelidiki kelakuan saya. Kita selidiki pelajaran Kata Alkitab Alkitab, gimana ya. kita berdoa? Maaf, Momoy. Saya tidak akan mau menceritakan tentang diri saya. Tapi kan Pak Lamsam suka berdoa gitu, saya nanya Pak Lamsam. Saya tidak berdoa, saya pencuri saya, ya. Coba. Saya tidak mau diri saya ditunjukkan di sini, bukan. Yang kita pelajari adalah Alkitab, bukan tentang diri saya, bukan perbuatan saya. Opung kok bilang gitu sih? Kan Opung ada Roh Kudusnya katanya Opung. Jangan ditanya tentang diri saya. Iya. Yang kita fokus adalah Alkitab. Betul. Bukan tentang diri saya. Maksudnya gini, Opung. Jangan mengumpas-ngumpas tentang diri saya sendiri. Yang perlu adalah ajaran Alkitab itu bagaimana. Oke, Jangan iya, tentang Opung. saya. Ini saya meneruskan dari Ibu Mo ya, bahwa di 14:3-nya kan dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti nanti Yesus bersama-sama muridnya ya. Yohanes berapa tuh? Yohanes 3:14 kan? Ya, masih 14, masih yang tadi. Ini kan masih sebelum ayat-ayat sebelumnya. Oh, ada ayat sebut sama. Yohanes berapa? Yohanes Masih 14, masih 14. Ayat
Ayat berapa itu? Ini dari 3 ini, dari 3. Ayat 3. Ya sebenarnya dari 1 kan, cuman kelamaan. Oke, dan Iya. jangan dipotong-potong, Pak. Kita supaya kita mengerti. Justru saya menyempurnakan. Tadi kan cuman sepenggal Janganlah ayat. gelisah hatimu. Nah, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Nah, kan berarti dia sama kan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana, ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus akan pergi ke tempat Bapaknya di surga. Maksudnya kan ke surga. Dan dia yang akan datang kembali setelah tempat kita disiapkan di sana selesai disiapkan. Dia akan datang ke dunia membawa kita. Berarti dia jalan membawa kita ke surga. Dia akan datang. Ini kan sudah nubuatan dia. Opung, jangan disimpulkan dulu dong. Bukan disimpulkan, lihat. Iya, Kak. Itu kan bahasa Indonesia. Iya, masih ada kelanjutan gitu. Lanjut terus baca. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu Lihat nomor 5-nya dong, Opung. Nomor apa dulu? Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga jalan itu ke situ. Kamu tahu jalan ke situ. Yang kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi kemana kami tahu jalan ke sana, ke situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa salahnya di situ? Kan Thomas tidak tahu bagaimana jalan ke surga. Sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Rumah bapaknya itu kan tidak tahu Thomas. Kami tidak tahu jalan ke sana. Akulah jalannya. Aku yang bawa kamu. Kan begitu. Oh, bukan, Opung. Oh, bukan. Kalau dia jalan berarti dia dijak-injak. Maksudnya berarti dijak-injak. Ini kan bahasa-bahasa. Iya. Bahasa awam. Saya langsung mengerti. Maksudnya bukan kalau dia jalan berarti bukan Yesus yang menggendong, tapi dia menyediakan jalan sehingga dia bisa lewat. Akulah jalan. Kan dikatakan ini. Ada tujuannya berarti. Ini dia ini. Jelas kan? Iya, Yesus kan jalan, Opung. Iya betul, Opung. Dengarkanlah Pak ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya di surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Membawa. Ya. Bukan diinjak dia, bukan digendong. Ya, membawa itu gimana? Ya nggak tahu caranya, jangan ditanya itu. Karena itu pekerjaan ajaib. Bagaimana dari surga dari bumi ke surga, membawanya bagaimana? Cara dia, jangan kita tanya caranya. Karena Tuhan itu tidak akan mungkin mengajarkan caranya kepada kita, membawa kita ke surga. Oke, kalau jalan gimana jalan? Ya Yesuslah jalan itu, makanya kita dibawa ke sana. Ya udah. Jalan kita. Kalau Yesuslah kendaraan kita. Yesuslah jalan kendaraan kita. Kalau jalan bukan berarti bukan yang membawa kan? Dia sebagai memfasilitasi aja kan? Ini bukan bahasa hukum, Pak. Iya, ini kan jangan diasumsikan jalan itu yang menggendong. Ya iya, makanya kita lagi bahas ini kan. Kita baca ayat lain ya, baca ayat lain ya. Ayat lain. Ayat seterusnya maksudnya. Dengar dulu Pak ya. Ya jangan diloncat-loncat, ini kan Bible Bapak. Dengar, ini Pak ya. Alkitab ini kan bukan satu ayat. Ya. Iya, bukan satu ayat, makanya masih ada ayat terusannya, Opung. Dengarkan dulu, biarkan dulu saya ngomong, biar jelas ya. Biarkan dulu saya ngomong. Kan ada lagi ayat lain mengatakan, setelah Yesus di surga nanti, pergi ke surga, dia kan sudah pergi sekarang ini. Dia akan datang, ya, dia akan datang ke dunia kembali bersama-sama dengan malaikatnya, berlaksa-laksa malaikatnya, untuk menjemput orang-orang atau umat-umat yang percaya kepada dia. Ya, bagaimana terus caranya? Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu kan? Makanya tapi kalau jalan tahu, Opung. Ya. Memang jalan saya tahu, diinjak-injak itu jalan itu. Ya udah. Kan Yesus nggak diinjak-injak, dia yang bawa. Iya. Dia yang bawa manusia ke surga. Berarti kan alegoris tuh bahasa itu kan? Iya, saya tidak tahu. Yang penting Yesus. Kalau Opung tidak tahu, berarti Opung juga nggak boleh menyimpulkan. Saya tidak simpulkan, tapi Alkitab mengatakan dia akan datang ke dunia ini. Nah, apakah dia menjadi jembatan dari dunia ke surga sana, diinjak-injak kita panjat dia? Ya itu bahasa tertulisnya begitu, tapi kita mencari makna dari kata itu gitu, majas. Maknanya adalah dia akan datang kembali ke dunia, membawa kita yang percaya kepada dia naik ke surga sana.
Jadi itu apa namanya itu? Apakah jalan? Saya tidak tahu istilahnya lagi. Apa bukan jalan atau apa? Juga nggak tahu. Apa Oh, namanya? ya jadi apa Istilah lain dong? apa yang benar? Coba perbaikilah dulu. Saya silakan Anda Iya. memperbaiki kalimatnya. Kalau yang menggendong istilahnya ya, yang menggendong membawa berarti dia berjalan kan? Nggak tahu itu bagaimana caranya itu. Loh, Saya enggak katakan, menggendong. saya tidak mau sampai ke sana menyelidiki. Yang penting Yesuslah yang datang ke dunia ini menjemput. Entah pakai tangga, pakai apa itu saya tidak tahu. Alkitab tidak jelaskan itu. Terserah kamu lah. Ya udah, kan Opung bilang tidak tahu. Coba Ya, gini. makanya saya tidak tahu. Iya, jelas sebentar. cukup sampai di sini. Iya, oke. Yesuslah yang membawa kita manusia ke surga sana. Maka dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ya Opung. Udah istirahat dulu Opung, minum dulu. Saya minta pendapat Iya, Ibu. makanya, Iya, jangan iya. dipelintir. Bukan Jadi di tangga dia ke sana, bukan jadi injak-injak. dipelintir. Makanya ini kan bahasa, apakah ini bahasa perlu dimaknai kan gitu. Karena Opung juga tidak bisa menyimpulkan. Memang Iya. bukan jalan seperti jalan tol, bukan. Makanya Tetapi maknanya apa di situ gitu loh. saya sudah pahami. Makanya Nah, saya bisa jelaskan. Iya. Iya kan Iya. Opung tidak bisa menjelaskan. Iya, Saya sudah minta paham itu. minta pendapat. Saya pahamnya, saya begini, Pak. Iya, iya Saya sabar Opung. pahamnya saya adalah bahwa Yesuslah yang bawa manusia dari dunia ini ke surga. Iya. Iya. Tapi Saya. ada tujuan. Kalau Opung, Ibu Moy maaf, jadi gini, mungkin Ibu Moy langsung aja ngasih pendapatnya, jangan bertanya, karena Opung sudah bilang saya tidak tahu kalau ini gitu. Kan Ibu Moy juga pegang Bible juga kan. Gimana penjelasan Ibu Moy menurut yang tertulis ini gitu? saya bilang ke Pak Lamsem aja ya. Ya. Pak Lamsem, kalau Yesus jalan berarti perantara ya. Ada tujuannya, ada yang dituju ya Pak Lamsem ya. Ya langsung jelaskan aja Ibu Moy, jangan bertanya. Kan tadi udah bilang saya tidak tahu gitu. Yesus itu kan jalan jalan utusannya. Berarti ada tujuan, ada yang mengutus ya Pak Lamsem. Nggak tahu saya begitu. Kalau Iya, kalau jalan saya injak, kalau jalan saya tahu saya injak-injak di jalan itu. Yesus saya injak-injak lah kalau begitu, ya. Kalau begitu pemikiranmu. Saya tidak tahu maksudnya itu. Yang penting yang saya Iya. tahu adalah Yesus akan datang ke dunia ini menjemput manusia, membawa Iya. ke surga. Saya apakah itu jalan atau tidak terserah, gantilah istilahnya itu. Itulah maksudnya. Itulah Tapi jalan kalau kebenaran. maksudmu itu jalan, saya injak-injak, terserah kamu. Itu pemahamanmu. Ya. Saya tidak mau. Saya Ada tidak mau tujuan. mengomentari itu. Kalau memang itu maksudmu, itu jalan itu diinjak-injak dan tidak akan sampai ke surga. Yesus Bukan memang jalan. harus terletak gitu Alam di jalan itu. tol, ya. Kalau memang itu maksudnya terserah kamu. Tapi saya mengerti maksud Alkitab ini bahwa Yesus datang ke dunia ini menjemput manusia naik ke surga. Itu udah jelaskan di situ. Bukan seperti pemahaman saya, bukan seperti yang masuk diinjak-injak sebagai jalan. Oke, terima kasih. Kalau itu Bukan, maksudnya tidak terserah kamu, ada tidak yang maksudnya. menyimpulkan sebagai jalan seperti jalan tol yang diinjak. Bukan, tetapi itu mengandung makna, apa istilahnya alegoris gitu loh. Makanya saya katakan alegorisnya begini, artinya begini. Iya, Karena Yesus ya, datang ke dunia ini menjemput manusia, membawa manusia ke surga, itulah jalannya. Makanya itu dikatakan jalan. Istilahnya dia pakai begitu. Saya tidak tahu mengganti pakai kata-kata apa itu namanya itu. Waktu Yesus ya dijemput, mungkin kasih kesempatan dulu. biarlah mau menjelaskan itu. Iya. Nah, itulah yang saya pahami, itulah saya pahami. Opung, kasih kesempatan Mbak Moynya menjelaskan silakan, gitu. Mbak Moy. Kalau jalan berarti hampir sama dengan perantara ya. Ya, Jalan itu sama dengan perantara. ya, Perantara kepada yang mengutus itu ya. ya. Berarti kalau kita berdoa berdoa memuji kepada Yesus itu salah ya. Dan Yesus Apakah Yesus mengatakan akulah perantara? Kan nggak dikatakan akulah perantara. Di mana berarti tertulis? kalau memuji Tuhan Begini Momoy, bacalah Alkitab. Jangan bikin perantara-perantara. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus adalah perantara. Tidak ada itu. Makanya itu salah ajaran itu kan. berdoanya kepada Aku Yesus. bilang, akulah bapak itu aku. Akulah dialah aku. Gimana sih? Kamu bilang jadi perantara? Nggak bisa dong perantara ya. Terserah Yesus kamu lah itu- kalau itu. Saya tidak mau. Saya tidak berterima ajaran seperti itu. Saya asli menerima ajaran Alkitab. Kalau kamu katakan perantara ya terserah kamu. Saya tidak bantah. Saya tidak bantah. Oke lah. Kamu bilang perantara terserah kamu. Alkitab juga yang mengatakan kan Di dia. mana tercatat Yesus adalah perantara? Bukalah Alkitab. Jangan salah Coba ngomong. baca
Yohanes 17 ayat 3, Pak Lamsem. Oh, kita baca Yohanes 17 Ya. ayat 3. Kita baca. Makanya Oke. Yohanes 17 ayat 3. Sangat bagus kalau begitu. Jangan asal ngomong. Saya baca ya. Atau kamu yang baca? Iya. Ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di mana perantara? Iya, Yesus itu kan yang diutus. Ya, ya diutus. Emang saya bantah. Ya. Enggak ada kan? Perantara. Kalau kita Jangan diganti perantara. Aduh. Iya Mana gini ada loh, antara Opung, Yesus dan dikatakan? Opung kan begini, dia itu yang Saya tidak mau dibikin perantara karena Yesus mengatakan akulah dia. Mana ada perantara lagi? dia kan yang diutus, Opung. Ya diutus. Berarti Ya. ada yang mengutus. Yang diutus ini akan membawa yang akan dia bawa kepada yang mengutus. Kita baca pelan-pelan, jangan diorok-orok kalimat itu. Loh, Dengar. bukan Dengar, Pak. Saya merubah, baca kembali. Saya baca memahami. pelan-pelan. Jangan diputar-putar ayat itu. Jangan diorok, jangan diolah-olah. Ya ini bukan Oreo, Opung. Ini Makanya. ayat memang saya nggak muter-muter. Makanya, kita baca kembali. Saya yang baca ya, pelan-pelan. Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3, pelan-pelan. Jangan sampai diolah-olah ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa satu, ini mereka mengenal Engkau. Maksudnya kata Bapak ya. Satu-satunya Allah yang benar. Ini kan doa dia Yesus ini. Dan kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Dan memang bagaimana cara mengenal Allah Bapa itu rupanya? Kan harus Yesus kita tanya itu- dulu. Harus kita tanyakan, emang kita bisa mengenal Bapa tidak pernah lihat? Hidungnya bagaimana, matanya pisit, peset, atau kamu hidungnya mancung atau gimana? Badannya begunguk apa kurus? Kan kita tidak tahu. Ya? Makanya kita tanya Alkitab. Maksudnya mengenal itu, Yesus itu mengenal Bapa itu bagaimana? Kan gitu. Jalan lanjut kita tanya Alkitab itu, baca dia 1 Yohanes 2:3. Kan begitu, Pak. Jangan langsung kita simpulkan. Karena satu ayat ini tidak tahu kita bagaimana nih menyimpulkan ini, tidak tahu arah tujuannya kemana. Nah, 1 Yohanes 2:3 kita buka bersama, ya. Sudah bisa? Sudah buka? Iya, sok dibaca Oke. aja. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, ya kan? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, 10 perintah Tuhan itu. 1 Yohanes 4 mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti 10 perintah itu, ia adalah seorang pendusta, pembohong, di dalamnya tidak kebenaran. Nah, itu tandanya, bukan kita mengenal hidungnya, pesek atau gimana. Kalau kita melakukan 10 perintah Tuhan itu, kita bisa masuk surga. Itu maksudnya. Bagaimana mengenal Yesus diutus sebagai apa? Diutus sebagai apa Yesus itu? Kita Yesus baca itu Lukas utusan. 4 ayat 17 ya. Lukas 4 ayat 17. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk, nah ini diutus sebagai apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat yang akan datang. Di dalam Matius 28 Yesus berkata, aku diutus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu perkenalannya. Kalau kita tidak tahu bahwa Yesus adalah diutus untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, itu tidak masuk surga kita. Iya. Tidak bisa masuk Berarti surga. Yesus itu utusan. Iya, diutus sebagai apa? Kan itu. Diutus Ya, sebagai apa? tadi disebut utusan untuk Makanya jangan sebagai sepotong-potong lalu disimpulkan, Pak, Bu, ya. Itulah ini jawaban Alkitab. Pak Lansem sebagai utusan untuk menebus, barusan ya, untuk menebus. Jadi ini nih Baca, buka Yesus itu Alkitab, jangan sampai salah-salah. Matius 28, coba buka. Biar jelas utusannya, diutus sebagai apa dia? di Lukas di mana? Matius Matius berapa? 20 ayat 8 itu. Opung. Yesus menyebutkan Opung, Ya, bagaimana kalau bahwa Yesus itu benar-benar adalah pengantara? tidak ada di Alkitab, saya tidak tahu jawab. Dia bisa Oh. jawab, Pak.
Kalau dikatakan perantara, berarti ada jarak antara Yesus dengan Tuhan itu, dengan Bapaknya itu. Opung, Aku lah dia lah aku. Bagaimana? kita Opung, jadikan perantara? kalau buka Ibrani 9 dari ayat 11 itu gimana Opung? Bahkan perikopnya juga ada. Kita buka Ibrani 9. Ya. Di nomor 15-nya ya nanti ya. Bentar, ya. Ibrani 9. Ayat berapa? 15. Ayat 15. Oke, terima kasih. Ayat 16. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Suatu perjanjian kok, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi, apa salahnya perantara untuk manusia? Yesus itu perantara, cuma saya nggak apa ayat-ayatnya. Pengantara itu bukan antara, tidak ada antara Yesus dan Bapa, tapi pengantara antara Yesus dengan Bapa itu dengan dia manusia. Ya, pengantara untuk apa? Untuk menebus manusia. Untuk, kan dikatakan di sini, untuk apa? Untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Coba, apa yang salah di sini? Tapi antara Yesus dan Allah Bapa tidak ada pengantara, tidak ada. Tapi antara manusia dan Allah Bapa, Yesus pengantaranya. Kan begitu. Harus dimengerti kalimat itu, ya. Ada, saya cuma nggak apa ayat-ayatnya sebelah mana. Gini kalimatnya. Coba gini. Jelas, Pak, Mbak. Ya, Yesus dengan Tuhan Allah Bapa itu tidak ada pengantara, tidak ada. Tapi antara Yesus dan Bapa Allah Bapa dengan manusia itu dialah pengantara. Emang salah? Ini enggak, Yesus mengajarkan berdoalah mintalah kepada Bapa tapi di dalam namaku. Jadi kita mintanya kepada Bapa tapi di dalam nama Yesus. Ya, karena makanya kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Opung mah main baca aja nggak dipahami gimana sih ah. Opung, sekarang begini Opung, ya. Kalau dia bukan pengantara, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, berarti Bapa juga jalan, Opung. Ya iya, makanya saya tidak bisa mengerti, makanya orang Yahudi dahulu kala itu. Opung dari tadi menjelaskan loh. Opung dari tadi kan menjelaskan. Kala juga, dengar Pak, ya. Orang-orang yang dekat dengan Yesus juga orang Yahudi itu, makanya bingung bertanya, siapa sih Yesus ini kalau begitu ngomongnya kok nggak jelas-jelas, ya? Karena itulah penjelasan Yesus tentang dirinya. Tidak boleh kami tambah dan tidak kurangi. Karena itulah Tuhan kami itu ajaib. Sampai di situ saja. Iya. Gini loh, Opung. Tidak mampu memahami nih. Jangan dikupas-kupas lagi. Opung kan akulah Bapa, Bapa itulah aku. Iya, aku dalam Bapa, Bapa Opung. dalam aku. Opung. Iya. Itu tidak bisa dipahami. Tetapi gini Opung. Iya Opung. Opung kan bilang gini, ketika dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara, maka Opung tidak sepakat, kan gitu. Nah, begini. Yesus mengantara antar siapa dan siapa? Oke. Iya, antara manusia menghubungkan kepada Tuhannya. Ya kan, Yesus sebagai pengantara kan? Antara manusia dengan Allah Bapa, ya pengantara. Iya, dengan Tuhannya. Antara Yesus dengan Allah Bapa kan tidak ada pengantara. Iya, tidak ada pengantara kan? Tidak ada antara. Berarti ketika Yesus berkata, "Aku adalah jalan," maka Bapa juga jalan. Itu terserah Anda lah ya. Bukan terserah Anda. Ini saya tidak berani. Opung tidak berani mengatakan karena ini berlawanan dengan statement di awal Opung. Terserah, kalau berlawanan. Karena memang otak dan logika manusia tidak mampu memahami ketuhanan kami itu. Iya, Opung kan saya tanya Opung. Ya, makanya Opung sebut begitu. Iya gini Opung, saya tanya. Satu katanya. Iya. Tapi kenapa bisa di mana-mana? Itulah makanya tidak sanggup. Saya tidak mau sampai keluar dari apa yang dikatakan Alkitab. Saya tidak minta maaf. Itu namanya sudah menyimpang dari penjelasan Alkitab. Cukuplah penjelasan Alkitab bagi saya. Itu kamu katakan seperti itu. Betul, betul Opung. Iya, iya. Mau berterima itu. Biarlah itu untuk Anda, cukup untuk Anda. Jangan Anda katakan itu kepada saya, karena saya tidak akan berterima itu. Saya tidak akan mau melebar dari apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Terima kasih. Iya, kita kan tidak akan melebar. Melebar jelas itu kan. Enggak gini Opung. Kan Yesus dan Bapa tidak ada perantara kan? Tidak ada antaranya. Satu. Kalau Yesus berkata aku adalah jalan, ya. Bapa sebagai apa? Saya tidak mau sampai ke sana. Saya tidak mengerti itu. Makanya orang Yahudi pun kan tidak ada pengantara Opung. Terserah.
Terserah kamu lah, terserah kamu lah itu. Alkitab mengatakan antara Yesus dengan Bapa itu tidak ada antara. Oh, atau mungkin pertanyaannya begini. Ya, Eh, saya tidak mau mengupas-kupas tentang Tuhan saya. Bukan, Opung menjelaskan, Opung Ya, menjelaskan nah, kitab saya tertulis, tidak mau bukan mengupas, bukan. merubah ajaran Alkitab saya. Bukan, Saya iya, tidak mau jangan merubah. merubah, betul, jangan merubah. Saya sepakat itu. Opung jelaskan. Nah, ketika Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu." Nah, Di mana? Pergi ke surga menyediakan tempat. bukan di kitab lain kan dikatakan, "Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu." Oh, Itu gimana? Kan tidak ada pengantara antara Yesus dengan Oh. Bapa. Nah, makanya jangan digabung-gabung, konteks yang berbeda-beda, dirangkai, akhirnya bisa salah. Kenapa dia berkata seperti itu? Kan begitu, kan begitu. Iya, maksudnya ada jarak nggak, Opung, antara Yesus dengan Bapa? Ada pengantara nggak? Nggak ada jarak, nggak ada jarak gitu. Akulah dia, dialah aku. Oh, berarti aku akan pergi kepada diriku sendiri gitu, sama aja. Makanya saya katakan tidak bisa diolah seperti itu. Sepertinya otak kita sepertinya begitu, ya. Contohnya begini, aku dan Bapak katanya kan, berarti sudah dua kan? Hmm. Tapi di kata lain, aku dan Bapak itu adalah satu. Bagaimana bisa kita rombak itu? Saya bisa nggak kita misal begini? bisa. Kita Nggak, bisa. maksudnya gini. Saya tanya gini. Opung Lamsen dengan Ibu Moy adalah satu. Ya, Bisa nggak kayak gitu bilang? makanya bagaimana kalau satu kenapa dua? Moy dan saya kan sudah dua pisah. Berarti kita cari tahu yang satu itu apa, yang terpisah itu apa, kan gitu, Opung? Tuhan kami itu tidak bisa dibuat seperti itu, seperti fakta begini tidak bisa, karena Tuhan kami itu ajaib. Jangan sampai ke sana, nanti dikatakan Tuhan kami jutaan. Karena apa? Tuhan kami di waktu yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan bisa hadir di Amerika, di Filipina, di Indonesia, di Jepang, di dalam hati saya, di dalam hati Anda. Bermiliar-miliar tempat bisa ditempati oleh Tuhan kami itu dalam waktu yang bersamaan. Berarti Tuhan kami bermiliar. Nanti ke sana larinya. Opung. Tidak bisa dikupas seperti itu, Pak. Ya. Kami tidak mengerti bagaimana tubuh Tuhan kami itu, ya. Kalau masalah fisik Tuhan kami itu tidak dijelaskan di Alkitab. Cuma dikatakan dia satu, sudah. Kenapa kalau satu kok banyak, kok bisa bermiliar-miliar dalam waktu bersamaan hadir? Makanya Tuhan kami itu ajaib, Pak. Tidak masuk akal dan logika manusia. Jangankan Tuhan kami itu, Pak, ya. Ciptaannya sendiri pun sungguh maha ajaib. Contohnya, Tuhan kami menciptakan bumi ini dari bahan yang tidak ada, ya. Ya. Bisa jadi ada. Otak dan logika manusia tidak mampu memahami ini. Apalagi penciptanya itu, ya, Tuhan kami itu tidak bisa dipahami otak dan logika manusia bagaimana fisiknya. 1, 2, 3, 4 tidak bisa dihitung seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Iya, Opung. Kan sesuatu yang tertulis di kitab Anda itu kan Ya, perlu tertulis dijelaskan, di dipahami. Memang. Kalau bahasa itu bahasanya misal tinggi, alegoris, figuratif, atau apa istilah-istilahnya itu, kita cari makna yang terkandung di kalimat itu, kan gitu. Kita begini, bisa Pak. memahaminya gitu. Misal Bagi begini, saya, begini, Pak, misal ya. begini, Opung, izin Opung saya tanya. Misal begini, di Matius 19 nomor 6 kan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bagaimana itu? kan kalimatnya mereka itu satu. Itu kan manusia kan orang menikah. Iya, Kita pada menikah. prinsipnya dua. Saya dengan istri saya satu. Iya. Nah, kita bisa cari tahu memaknai kata satu di situ itu apa. Iya, ini Karena kan fisik manusia. pada hakikatnya mereka itu dua. Jangan disamakan dengan Tuhan kami. Tidak ada yang sama dengan Tuhan kami. Betul, Ya, karena bisa. beda Saya, manusia Alif, dengan Tuhan. Alif. Saya Pak Alif, begini Pak Alif ya. Hmm. Sampai disitulah bahasa manusia yang mampu menjelaskan Tuhan kami. Tidak ada bahasa manusia menjelaskan Tuhan kami itu yang sejelas-jelasnya seperti apa yang kamu inginkan. Tidak. Jadi sampai disitulah batas kemampuan bahasa manusia untuk menjelaskan Tuhan kami. Iya, Jangan dianalisa lagi. Opung. Tidak bisa dianalisa Tuhan kami itu. Yang menganalisa siapa? Yang menganalisa siapa? Kita sedang. Jadi gini. Ada fisiknya Pak Alif. Fisik Tuhan kami itu tidak dijelaskan dalam kitab kami. Tidak dijelaskan. Secara 1 biji, 2 biji, 3 biji tidak. Ya, tidak bisa seperti itu Alkitab kami. Tuhan kami tidak bisa. Lah, Jadi Opung ini gimana sih?
Kan tadi Opung bilang aku dan Bapa adalah satu. Satu katanya kan. Nah, yang Apa berkata sama itu bagaimana? yang berkata kan enggak gini Opung, yang berkata kan Yesus. Ya. Ya berarti Yesus itulah Bapa karena dia satu. Jangan sampai ke sana, saya tidak mau. Bukan Saya tidak mau ke sana seperti mau, itu. bukan. Ya, Buktinya itu. Yesus berkata Dengarkan. seperti itu. Iya kan Opung? Enggak gini Saya loh. baca Alkitab, saya tidak mau penjelasan Alkitab ya. Penjelasan Alkitab. Ah. Nanti saya catat ya di mana tertulis, nanti kita cari. Yesus berkata kan, aku keluar dari Bapa dan masuk Bapa. Waktu dia keluar, ya kan ada sejarahnya tuh. Waktu dia keluar, masuk ke Maria, lalu dia mau dilahirkan, lalu malaikat Tuhan berkata kepada Maria dan Yusuf, nanti kalau dia lahir, namanya dia Yesus. Nah, Iya. kalau dia sebagai manusia, apakah Tuhan sudah kosong di surga sana? Bagaimana caranya itu? Kan nggak tahu kita itu. Jadi, Iya, Yesus itu kan gambar Allah kan kata di kitab Opung kan. loh, iya, Iya, makanya ketika dia lahir dari Maria, besar dan menjadi manusia, dia berkata kan, aku dan Bapa adalah satu kan. iya. Dan dia gambar Allah, berarti kalau mau melihat Bapa ya lihat aja Yesus kan gitu. Jadi Yesus itu dari perjalanan dia keluar dari Allah Bapa, masuk ke rahimnya Maria, lalu dia menjadi manusia, tapi bukan manusia biasa. Ini dalam tanda kutip manusia sebetulnya. Ya. Dia dinamain Yesus. Tapi apakah sudah kosong di surga Yesus itu, Tuhan itu? Kan enggak. Nyatanya masih berkuasa di mana-mana. Ya kan? Masih berdoa kepada Allah Bapa. Iya, dan ketika Yesus sudah terlahir ke muka bumi, dia berkata kan, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Iya, berarti Yesus itu adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, kan gitu kan? Kan dia berkata, akulah dia, dialah aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Iya. Inilah saya tidak bisa dibayangkan. Saya tidak bisa lukiskan. Jangan dibayangkan yang tidak terlihat Saya waktu tidak bisa itu. lukiskan itu. Yang Jangan diluki. orang-orang begitu. Iya. Yang penting dia katakan. Yang Tidak penting dia ada katakan. yang nyuruh melukiskan, Oke. Opung. Tidak Jangan ada. dibiasa. Saya tidak bisa menerima penjelasan seperti itu. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Iya, berarti Dia Yesus dialah itu aku. adalah Cukup Bapa sampai kan? Yesus Cukup adalah sampai Bapa. di situ saja. Cukup sampai di situ. Jangan diurai-uraikan lagi karena dia fisiknya kita tidak tahu. Lah, Saya tidak tahu emang fisiknya bagaimana. emang Opung tidak tahu fisiknya Yesus. Ya, saya tidak tahu lah bagaimana fisik Allah Bapa itu. Yang nanya Allah Bapa siapa? Yesus. Orang-orang pada tahu nggak fisiknya Yesus waktu itu? Tahu. Nah. Sebagai manusia tahu lah. Berarti dia itu Bapa. Iya, tapi dia Allah Bapa itu bukan seperti itu fisiknya. Yesus Bukan itu- seperti itu, tapi tidak, Yesus dan Bapa adalah Dengarkan dulu, satu. Pak. Jangan langsung disimpulkan. Kenapa? Kalau dia Yesus itu harus sebagai manusia. Allah Bapa tidak sebagai manusia. Yang sebagai manusia adalah Yesus. Kamu harus tahu batasnya sampai di mana. Kan Kapan Opung- dia Yesus? Kapan dia namanya Yesus? Karena dia sebagai manusia namanya Yesus. Kalau tidak sebagai manusia bukan namanya Yesus lagi. Tadinya kan bukan Yesus namanya kan? Jadi Namanya kamu bilang, siapa tadinya? Bukan Yesus Bapa, enggak. Allah Bapa itu Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kata Opung. Aku dan Bapa adalah satu. satu. Nah, Tapi berarti Allah Bapa itu fisiknya bukan seperti fisik Yesus. iya, kita tidak bisa Makanya- menerka-nerka makanya kan? Tidak bisa disebut Yesus. Kita tidak bisa menerka-nerka kan? Makanya. Nah, tapi Makanya kita mau- bisa buktikan yang ada fisiknya. Kenapa harus ada fisiknya? Supaya dia bisa jadi teladan, supaya bisa jadi contoh, supaya bisa mengajar, supaya bisa menjadi bukti ada Tuhan itu ada. Berarti Supaya kan itu. kalau Itu mau apa? melihat Bapa ya lihatlah Yesus. Makanya, tapi fisiknya bukan seperti itu. Lah kan katanya Apa bisa satu. kelihatan fisiknya? Iya, Yesus Ya. di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itu bagaimana melukiskan itu? Nah, Nggak bisa, Pak. iya, Saya tidak bisa bayangkan itu. Yesus di dalam Bapa. Berarti Apa Anda itu? melihat Yesus itu adalah Bapa karena Yesus di dalam Bapa Bukan. dan Bapa di dalam Yesus. Nah, itulah sampai di situlah kalimatnya, terserah Anda lah, terserah. Yang penting bagi saya adalah itu yang dikatakan Yesus saya terima karena saya tidak bisa juga mengerti dan tidak bisa memahami. Bagaimana? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bagaimana membayangkan itu? Pak Ali mungkin bisa membayangkan itu, bisa bagaimana caranya itu memahami itu. Nanti Saya tidak kalau bisa saya ngasih pandangan dibilang kamu sudah, nah, salahin terserah kamu lagi. lah.
Tapi saya sebagai umatnya, karena saya tahu bahwa Tuhan kami itu ajaib, tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia, saya tidak mau komentar lagi itu. Begitu katanya, begitu aja. Dimani saja, itu cukup. Aku di dalam Bapa, Ya, Bapak di dalam aku. Kalau mau melihat Bapa, maka lihatlah aku. Ada nggak kalimat kayak gitu Yesus? kalau sudah melihat Bapak sudah melihat saya, karena gitu artinya itu. Saya tidak tahu apakah memang sudah Lah kelihatan Bapak. tadi membahas Yohanes tadi. Iya, kan tidak ada. Memang kalau kita sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Bapak, kan Ya, dia kan? ya udah berarti kalau mau lihat Bapak lihat aja Yesus karena Apakah dia punya sama. seperti Yesus kan tidak. Lah kenapa Opung berani mengatakan tidak? Kan Opung tidak pernah melihat Kalau Bapak. itu kan tidak kelihatan, tidak Iya, kelihatan suaranya. tetapi kita Makanya menjelaskan dia yang datang terlihat. supaya bisa mengajar, supaya bisa mencurahkan darahnya, supaya bisa nyata, baru dia datang sebagai manusia. Begitu, Pak, ya. Barang siapa yang melihat aku, maka ia melihat Bapa yang di surga. Iya. Iya kan? Berarti Bapa yang di surga itu ya seperti Yesus itu. Jangan disebut seperti Yesus, tidak. Lah kalimat itu maksudnya apa kalau tidak? Oke. Bukan Bagi terserah saya, kamu. Bagi saya tidak mau nambah-nambah. Saya tidak mau menambahkan. Berarti Yesus tidak. Jadi menurut Saya tidak mau mengatakan seperti itu karena Tuhan kami tidak seperti itu. Kalau dia Tuhan seperti Allah Bapa itu tidak kelihatan lagi. Allah Bapa itu tidak kelihatan. Supaya kelihatan, ya sudah lihat. Itu maksudnya itu. Iya memang tidak kelihatan Udahlah, Bapaknya, terserah. Opung. Saya tidak mau. Kita Saya tidak ngomongin mau yang kupas-kupas Tuhan saya karena terlihat. tidak mampu saya memahami. Jelas-jelas saya tidak mampu memahami Tuhan kami itu karena dia tidak ada fisika. Tidak mampu Karena memahami. kali, ya, sampai disitulah batas penjelasan Alkitab kami tentang Tuhan kami. Ya Jangan udah, coba-coba Opung. menambah dan mengurangi. Kalau Terima kasih. gitu, mohon Ya. maaf saya. Ini udah Ya, banyak coba, ya. Iya sebentar Opung. Saya itu dari tadi ngikutin dalil-dalil, ayat-ayat, Bible manapun yang Opung keluarkan. Iya, dalil-dalil tentang Tuhan kami itu tidak mampu menjelaskan sedetail seperti yang kamu pahami. Seperti itu yang kamu jelaskan lagi. Jangan Opung, dijelaskan lagi, jangan kalau ditambah lagi. begitu Sudah saya cukup. tanya, Opung mengeluarkan dalil. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau. Berarti kan kesimpulan namanya. Disimpulkan kan? Belum tentu seperti itu. Iya. Malah Bapak itu kan Bukan tidak ada- masalah menyimpulkan. Ketika Opung habis membacakan dalil Bible-nya, pastikan Opung harus menjelaskan. Bukan tidak bisa. paham. Saya Loh, tidak menjelaskan tentang Tuhan kami. Tidak mampu saya menjelaskan Tuhan kami. Tidak bisa. bukan menjelaskan Tuhan, menjelaskan ayat yang Opung ucapkan di Bible Sudah jelas itu. itu ayatnya. Sudah jelas sampai di situ penjelasannya. Jangan dijelaskan lagi. Tidak bisa dijelaskan lagi karena itulah penjelasan Alkitab. Ya udah. Dalam Bapak dalam aku. Terakhir Siapa pertanyaan. melihat aku berarti melihat Bapak. Ya, penjelasannya apa? Penjelasannya apa? Nggak usah dijelaskan. Tidak Itu bisa mah dijelaskan. bukan penjelasan Tuhan kami itu Opung. tidak bisa dijelaskan ya. Tuhan kami itu jangan dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Sampai di situlah titiknya. Batas-batasnya sampai di situ aja. Mana bisa kamu mengenal Tuhan kami? Nggak bisa. Yesus pun bagaimana? Kok bisa jadi manusia? Kok bisa dia kembali ke surga sana? Bagaimana jalan ceritanya? Kan ajaib itu. Nggak Barang mampu. siapa yang melihat aku, Ya. ia melihat Bapa yang di surga. Cukup. Jangan bikin berarti lagi. Jangan bikin Saya berarti. tidak akan bikin berarti. Opung jelaskan. Kamu jelaskan. Jangan kamu penjelasanmu tidak pas nanti. Salah. Ya Opung yang jelaskan, Opung. Jelas. Sudah jelas. Jelasnya Sudah. di mana? Sudah. Barang siapa melihat aku berarti sudah melihat Allah Bapa. Sudah cukup sampai situ aja. Iya. Ya jangan dijelaskan lagi karena itu sudah cukup jelas. Sampai di situ penjelasannya. Kalau dijelaskan lagi nanti makin salah tujuannya. Iya jelaskan, Nggak bisa dijelaskan Tuhan kami. Jangan dipaksa menjelaskan Tuhan kami karena Tuhan kami ajaib. Tidak bisa dijelaskan. Tapi saya boleh tanya Opung ya? Jangan begini Pak ya. Iya saya boleh Jangan tanya nggak? Coba menjelaskan Tuhan kami. Saya tidak akan Tuhan kami menjelaskan, ajaib. saya akan bertanya. Kan saya bilang saya mau bertanya. Sampai Iya. mati kita bertanya tentang Tuhan kami. Tidak bisa. Tidak ada Iya. manusia yang mampu menjelaskan itu. Alkitab pun menjelaskan sampai di situ aja batas-batasnya. Barang Tidak ada penjelasan. barang siapa yang melihat aku, Ya. maka ia melihat Bapa yang di surga. Berarti dia melihat Bapak di surga. Itu saja, cukup. Iya, Bapa yang di Jangan dijelaskan lagi. Nggak boleh dijelaskan Alkitab. mau Tentang bertanya, Yang lain boleh bukan mau dijelaskan. menjelaskan. Jangan ambil kesimpulan. Tidak bisa diambil kesimpulan. Alamak. Hanya sampai di situlah bahasa Alkitab kami, bahasa manusia yang mampu Opung, menjelaskan. Opung tahu kan apa itu bertanya, Opung? Ya. Maka ditanya pun tidak bisa dijawab sama saya, tidak bisa. Lah, Alkitab pun ditanya dia bisa lagi sampai di situ. terus kenapa Opung mau menjelaskan dari tadi? Nggak bisa dijelaskan.
Enggak, dari tadi Opung menjelaskan. Tuhan kami itu ajaib, Pak. Yang bilang nggak ajaib siapa? Orang Ponari juga ajaib kok. Tidak ada manusia yang mengerti tentang Tuhan. Tidak ada manusia yang mengerti. Maka jangan dipaksakan harus tahu. Tidak, jangan dipaksakan kamu harus mengerti tentang Tuhan kami itu tidak bisa. Terus Saya yang sendiri pun tidak mengerti. Murid-murid Yesus pun tidak mengerti tentang Tuhannya. Nanti di surga ditanya, Yesus itu gimana sih? Kok begini? Nanti di surga baru tahu. Ya. barang Ya? iya, Opung. Ini pertanyaan aku terakhir ya, pertanyaan Jangan terakhir. tanya tentang Tuhan lagi. Cukup sampai di situ. Oh. Nggak bisa. Ya, nggak bisa sama sekali bertanya tentang kami, tentang Tuhan kami tidak. Oh ada ya udah yang gini, menjelaskan. saya tidak akan bertanya tentang Tuhan. Saya akan Ya. bertanya tentang utusan Tuhan, oke? Ya. Ya. Yesus adalah utusan Tuhan. Karena dia nanti kamu katakan, berarti dia mengutus dia. Terus aku harus bertanya apa? Opung, nomor rekeningnya berapa, Opung? Ya. Nanti pasti ke sana nanti. Berarti Yesus Bukan, mengutus Yesus. tadi kan bertanya tentang Tuhan nggak boleh. Saya tidak mau buat Saya aneh-aneh. bertanya, bukan Saya aneh. tidak Opung mau. itu jangan suka berpikir negatif sama orang Ya, lah, Opung. saya Pagi-pagi. tidak mau menerima Iya. pertanyaan yang Hidup itu aneh-aneh. dibawa happy, Opung, dibawa happy Nanti biar saya- kita jadi makin orang panjang berarti umur, hormon Yesus kebahagia itu bagaimana tumbuh. Oke, terserah kamu ya, Alif ya. Mengasalah Tuhan kami tidak bisa dijelaskan. Cukup. Saya tidak, iya, makanya saya tidak akan bertanya tentang Tuhan, Opung. Saya akan bertanya yang lain. Ya, oke, gitu. boleh. Berarti topik lain kita rubah. Ya, pertanyaan saya, siapakah utusan Tuhan? Hah? Siapa utusan Tuhan? Loh. Kok lari ke sana lagi masalah Yesus itu kan? Bukan menanyakan tentang Tuhannya, saya akan bertanya tentang utusannya. Ya Yesus berkata, dia kan utusan. Aku disuruh oleh Bapa, kan Yesus adalah utusan itu. Ya udah, kan saya tidak menanyakan Tuhan kan, saya menanyakan utusan. Ya makanya jangan salahkan aku bertanya. Aku mengikuti apa yang Opung sarankan. Jangan Masalah bertanya tentang Yesus dan Tuhanku, Tuhan tidak akan kami. masuk akal. Ya Masalah udah, Yesus nggak dan- masalah. Pak Alif, Ya, Pak Alif. Masalah Yesus dan Tuhan kami tidak ada manusia yang mampu mengetahui. aku tidak bertanya tentang Tuhan, Opung. Iya, makanya. Iya. Yesus adalah Tuhan juga ya. Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, Tuhan juga. dia. Opung, jangan ngomongin saya bertanya tentang Tuhan. Saya sedikit pun, ulang ya, saya tidak akan mempertanyakan tentang Tuhan, Opung. Oke? Siapa Yesus itu? Saya Tanya apa? yang ngomong Yesus siapa? Saya bertanya siapakah utusan Tuhan? Loh, saya juga utusan Tuhan, saya. Oke, Opung utusan Tuhan. Iya. Opung menerima firman nggak dari Tuhan? Saya terima ini enggak? Ini kalau kitab saya terima. Ah, itu mah Opung baca bukan terima. Saya terima ini, kalau nggak saya terima saya tidak baca, saya buang ke paret. Enggak, oke. Itu bahasa saya. Baik. Penerimanya saya caranya begini, saya akui dan terima dan saya baca dan selalu saya ajarkan secara kepada teman-teman. Itu Ja- artinya saya menerima. utusan Kalau Tuhan. Dari apa sana, enggak itu. Ini namanya bahasa kaku kamu itu. Iya. Jangan kaku. Ya udah, berarti Jangan ya udah. kaku. Berarti Opung utusan Tuhan ya. Ya saya utusan Tuhan. Oke, oke, baik. Opung, kalau ada yang harus percaya, ada yang mengutus kan, Opung? Iya. Iya. Lalu ada yang berkata, percayalah kepada aku, kepada Dia yang telah mengutus aku. Opung berani ngomong gitu nggak? Yesus juga utusan. Oh, berarti ya udah ngomongin yang itu aja. Utusan itu banyak Pak Lip, dari kita banyak utusan itu. Ya udah, kita jelaskan siapa itu. Saya, Yesus. Oke. Kamu juga sebetulnya kalau mau jadi utusan boleh. Gampang jadi utusan itu. Jadi- Cuma ini. Yesus itu kan utusan Tuhan kan, tadi Opung bilang. Loh, Yesus itu tidak bisa ke sana, tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Kok Yesus tidak? adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia. Tadi saya nggak mau nyebut-nyebut pun Opung bilang saya tidak akan Makanya membahas Yesus- Tuhan. Maka Yesus itu kan asalnya dari Tuhan. Tentang Yesus dan Tuhan kami itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa. Kita tidak mengerti itu. Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia ini, Tuhan kami yang datang ke dunia sebagai manusia, Alif. Makanya jangan dipertanyakan itu, tidak bisa dipertanyakan. Saya ada tidak jawabannya. mempertanyakan Tuhannya, saya mempertanyakan Tidak ada jawabannya, tidak ada utusan. jawabannya, Pak Alif. Tidak ada Opung, jawabannya. kalau Pak tuh Alif, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan, harus dijawab. Karena tentang Yesus atau Tuhan kami itu tidak ada jawabannya kalau kau bertanya tentang itu. Tidak ada jawabannya. Alkitab cukup. ya udah, oke Opung, baik saya ikutin ya. Jadi memang tidak bisa kita menjelaskan Tuhan ya, karena tidaknya Tidak bisa. karena Yesus ajaib tidak ya. dijelaskan, nggak bisa. Ya, saya akan menanyakan yang diutus Tuhan yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, siapa itu? Yesus, kamu tidak kenal siapa Yesus kan? Ya makanya saya minta penjelasan dari Yang Opung. dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, yaitu namanya Yesus. Cukup. Utusan Tuhan ya.
Ya diutus lah. Kan Ya kita udah. diutus untuk Jadi apa? gini, Diutus saya untuk- akan fokus menanyakan utusan Tuhannya, jangan menjawab diutus tentang untuk Tuhan. apa? Kan begitu, jangan asal utus saja. Diutus untuk apa dia? Untuk penyelamatan orang dari dosa manusia. Iya. Manusia. Opung, kalau Opung menjelaskan tentang Tuhan, Opung yang melanggar statement Opung. Saya akan mempertanyakan Bukan. tentang utusan Ya, Tuhan. kita kan dijelaskan, masa sampai di sana masih dijelaskan, masih dijelaskan. Yesus diutus sebagai apa? Menyelamatkan manusia dengan menyerahkan nyawanya. Begitu, Ya, Pak. dia utusan Tuhan ya. Ya utusan. Dialah Tuhan itu sendiri. Saya nggak jangan tambah-tambah. Jangan Opung jangan nambah-nambah. Kita membahas Nah, itu utusan. ditambah. Kita Ya, membahas nah, utusan. Jangan itu membahas sebagai Tuhan. apa? Kita Diutus membahas oleh Allah utusan. Bapa. Jangan membahas Tuhan. Ayo. Dia Allah Bapa mengutus dia kan? Yang melanggar statement siapa di sini? Ya. Dia adalah utusan Allah Bapa. Dia kan akulah dia yang mengutus aku. Nah, akulah dia yang mengutus aku. Hah? Gimana tuh caranya? Saya juga susah memahami. Ya jangan dijelasin. Makanya Kita kalau bahas sana terus, fokus nggak bisa, utusan. nggak bisa, Pak. Fokus Susah. utusan. Saya jadi gila nanti kamu bikin. Jadi gila saya kamu bikin. Karena itu ajaran Alkitab kami sangat sulit tentang memahami Yesus kami. dan Tuhan kami. Iya, makanya Jangan jangan kesana membahas lagi lah. tentang Tuhan. Tentang Yesus. Karena Jangan Tuhan sampai- itu ajaib, Jangan- tidak masuk akal. Janganlah Kita tinggal- fokus janganlah kamu membahas utusan. Alif, Pak Alif. Eh? Itulah Tuhan kami, seperti itu ajaran Alkitab kami. Cukup. Oh. Jangan kamu bertanya-tanya lagi ya tentang Yesus dan Tuhan kami itu ya. Jangan bertanya. Saya tidak usah membahas tanya lagi tentang itu. Lainlah apa di ajaran Alkitab itu kita membahas tentang Tuhan nggak boleh katanya. Nggak Tuhan boleh, kami nggak boleh. ajaib. Tuhan Membahas kami tidak tentang dibahas, utusan tidak bisa. Tuhan nggak Tidak boleh mampu. sekarang. Sombong namanya manusia membahas Tuhan kami. Kesombongan itu seolah-olah dia Ya lebih makanya tahu. jangan bahas tentang Tuhan, nanti sombong Iya. Opung. Tidak Kita bisa ngomongin membahas tentang Tuhan. orang yang dilahirkan Jangan oleh Bunda dipaksakan. Maria. Pak Alif, Hmm? jangan paksakan untuk membahas itu ya. Nggak bisa. Tidak ada manusia Iya. yang mampu membahas tentang Tuhan kami, tentang Yesus itu. Kalau membahas yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu kan manusia, Opung. Iya manusia itu tidak sama dengan kamu, tidak sama dengan saya. Manusia mana itu? Iya, udah kita simpen membahas Tuhannya, kita membahas manusia ini aja. Manusia ini adalah Tuhan yang datang ke dunia ini, yang Tuh. dilahirkan itu. Ah, Tuhan lah yang datang. Opung melanggar. Tadi katanya Opung jangan melanggar. membahas Tuhan. Dia kan Opung keluar dari mana? jangan Dia membahas keluar dari Tuhan, ayo. Makanya. Ya kita membahas Yesus Kita- aja. saya Membahas pegang yang omongan- dilahirkan saya oleh Bunda pegang- Maria. Dengar, Pak Alif, Ah. saya pegang omongan Yesus. Ya. Aku keluar dari Bapa, ya, dan masuk ke dalam Bapa. Ya udah jangan dibahas itu jangan dibahas. Kita membahas Kenapa yang dia bukan Tuhan? Coba dengar ya. Ya. Kenapa saya katakan Tuhan? Mari kita periksa perkataan Yesus. Makanya kamu tidak mengatakan dia Tuhan. Saya katakan dia Tuhan. Kenapa? Ya. kita Ya. jangan membahas Kenapa? Tuhan. Tadi Opung udah bilang. Saya jelas dia. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan hidup kekal kepada manusia. Yesus mampu. Hanya Opung, Tuhanlah yang mampu. Opung tadi memberikan katanya segala jangan kuasa membahas dan kuasa Tuhan. Opung Itu kan tadi perkataan Yesus. Makanya, Opung, ayo. Opung ini yang minta, Opung yang melanggar. Diam dulu lagi, Alif. Ah. Supaya jelaskan. Kamu anggap manusia biasa dia. Dia kan? Makanya kamu ambil kesimpulan. Kalau hanya Tuhanlah yang bisa memegang segala kuasa di surga dan di bumi, sedangkan Yesus memegang segala kuasa di surga dan di bumi, apa dia kira-kira? Hanya Tuhanlah yang bisa memberi hidup kekal kepada manusia. Tapi Yesus mengaku, aku memberi Ajaib, hidup kekal. ajaib, nggak masuk akal. Saya nggak sanggup menerimanya, Makanya. Opung. Iya, makanya Jadi, jangan menjelaskan Tuhan makanya lagi, dia Opung. bukan Aduh, manusia. otak saya Yesus pening, itu Opung. bukan manusia biasa. Opung, aku pening, Opung. Yesus yang Jangan kamu membahas tanyakan. Tuhan, Opung. Aku nggak sanggup. Berarti Nyerah Yesus aku. yang kamu tanyakan itu Bener bukan kata manusia Opung. biasa. Membahas Tidak Tuhan bisa. itu nyerah, Opung. Nyerah aku, Opung. Oke, nyerah. Makanya Iya, nggak usah. ya kita Nggak bahas usah. Kalau yang nyerah, logis-logis kita aja. Kita alihkan. iya, Coba kita lu- alihkan. Kita bahas manusia coba aja judul- yang dilahirkan, coba judul Opung. apa? Iya. Judul lah. Ya, judul- oke. judul. Jangan bahas Judul. Tuhan ya. Kita Terima membahas. kasih, Ya, oke, Paham, makasih. ya? Kita paham. Terima Ya, kasih. kita bahas ini aja, Opung ya. Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Loh, iya manusia mana itu kan? Manusia, bahas manusia. Iya manusia, tapi bukan, jangan kamu pikir manusia biasa seperti Muhammad yang sudah mati di makam Loh, belakang sana, tidak. nggak ada Dia hubungannya manusia, dengan Nabi tapi Muhammad. kamu- Orang jangan- nanya. Alif, dalam pikiranmu itu saya tahu. Kamu pikir dia manusia biasa seperti saya, ya kan? Enggak, dia manusia luar biasa kok. Iya, makanya. Ya makanya kita dia jelaskan. manusia yang mampu memberi hidup kekal. Ya iyalah. Makanya tidak bisa dibahas lagi tuh. Loh. Manusia yang mampu memberi hidup kekal. Iya, Manusia kita yang jelaskan, memberi Opung. kuasa di bumi dan di surga. Opung. Makanya Opung, kamu jangan bahas itu lagi karena dia mampu memberi hidup kekal. kita Bukan bahas saya. manusia. Tidak bisa dibahas itu, Pak. Katanya Tidak tadi yang dibahas tidak bisa dibahas itu Nah, Tuhan. Dia kalau dia memegang segala kuasa di bumi dan di surga dan mampu memberi hidup kekal,
Jangan dibahas lagi itu. Sudah luar biasa itu. Tidak bisa dibahas lagi. Tidak bisa Kita dibahas. bahas manusia, Opung. Jangan bahas Tuhan. Sekarang saya tanya, Bagaimana manusia luar biasa ini, gitu loh, Opung. Nah, kalau Gitu. sudah luar biasa, Iya. keajaiban tidak bisa kita pahami lagi. Jangan ditanya lagi Oh, tentang jangan itu. yang tidak bisa dipahami kita bahas. Nggak Kita bisa, bahas nggak yang bisa dipahami Nggak bisa aja. dipahami. Ya, Kamu yang lah, bisa paham dipahami. sendirilah. Yang bisa Paham dipahami. sendirilah kalau itu. Terserah, saya tidak mampu memahami itu. Tidak mampu memahami Yesus kami itu. Dia datang ke dunia ini, tapi dia mampu memberi hidup kekal. Oh, udah. Siapa dia kalau gitu? Saya Opung. tidak mampu memahami itu, tidak mampu. Tapi Ya saya udah, mampu Opung. memahami. Aku nggak ada lagi bahan pertanyaan, Opung, nyerahlah. Nah, Bahas kalau tentang bahas Yesus, Tuhan nggak tentang bisa, Yesus itu tidak bahas bisa manusia dipertanyakan. nggak bisa, bahas Ya, utusan ya, nggak itu. bisa, bahas yang dilahirkan Bunda Maria nggak bisa. Ya Bisa. udah, bahas Ya rekening udah. aja yuk. Memang itu, mendingan diam kalau tentang Yesus. Tidak usah dibahas, tidak bisa dibahas. Tidak mampu otak dan logika manusia memahami. Saya tidak Saya- akan membahas Yesus. Saya membahas manusia yang dilahirkan oleh Oh, Bundo ada manusia yang Maria. dilakukan Maria. Yakobus Iya. sama saudara-saudara Yesus ada, itu manusia biasa, tidak apa-apa. Itu bukan Tuhan, ya. Beda itu beda. Iya. Ada lagi saudara-saudara Yesus. Iya, iya. Saya tidak mau melanggar apa yang sudahlah, Opung kalau gitu. larang. Jadi kalau ada juga anak Maria, bukan seperti Yesus, bukan, ya. Oke, tanya apa yang mau tanya tentang itu? Siapa Yakobus? Saudara Yesus, siapa? Loh, yang dilahirkan Bunda Maria emang Yakobus? Banyak. Hah? Ada banyak. Kalau Siapa? Yesus lahir kan masih kan dia nikah dengan Yusuf. Oh, punya adik. Asik. Kita bahas adiknya Yesus. Tuhan kami itu. Iya, Kamu kita- jadi ledekan kan, jadi ledekan kan. Lah, Kamu itu datang ke salah dunia, lagi. meledekkan Salah lagi. kami. Aku Ya, salah karena lagi. Karena kamu merasa bahwa kamu lebih benar. Itu makanya saya kotor, pikiran Islami kotor tentang Alkitab kami. Makanya Aku mau ngucapin selamat kepada manusia yang punya adik. Salah lagi. ya enggak salah, tapi kamu kan mengejek gitu. Yang ngejek Kamu siapa? Mengejek itu namanya, mengetawain namanya. Karena kamu merasa lebih hebat. Ya, memang itu ajaran Alkitab kami. Kenapa harus kamu katakan saya Ya. ngerti. Dari mimik saja, dari suara kamu saya ngerti. Isi hatimu saya tahu, ya. Oh. Saya tahu isi hatimu itu. Terserah kamu lah. Opung tahu isi hati saya. Saya sudah kasih tahu ajaran Alkitab kami. Opung. Bahwa tentang Yesus tidak akan bisa dipahami oleh manusia. Tidak akan bisa. Opung tahu. Otak dan logika manusia tidak mampu memahami itu. Opung tahu isi hati saya ya? Ya tahu lah, dari caramu itu saya tahu. Oh, terus apa? Iya, Jelaskan dong. Kang Alif, ya. Jelaskan dong. Jadi kalau kamu sudah begini caranya, saya sudah tahu semakin beralih jauh ini. Yang- Artinya maksud kamu tidak masuk baik lagi. Yang Maksud yang jelek, tidak. yang Saya sudah bilang tahu. Yesus punya Hatimu ade itu siapa? hati tidak baik. Yang bilang Yesus Hatimu punya itu ade adalah siapa? hati yang tidak baik, ya. Yang bilang Hatimu Yesus tidak punya baik. ade siapa? Ya, hatimu tidak masuk baik lagi. Kenapa Kamu Anda tanya kenapa menjudgment orang malah hati saya tidak baik? Saya tadi tidak mengatakan Yesus Sudah punya jelas ade. Di Alkitab kami itu tercatat saudara Yesus ada. Iya, ya Bukan, terus kamu tanya kenapa Anda salahkan saya? Kamu pertanyaanmu untuk bagaimana caranya supaya orang dia makin ribut. Kan gitu caramu itu. Karena Alkitab kami tidak mengajarkan ke sana. Kamu bertanya dari di luar ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab kami adalah tentang keselamatan, bukan tentang saudara-saudara Yesus, ya. Ya udah, Tahu. Oke lah. mau bahas Saya tentang keselamatannya. tidak perlu menjawab itu karena yang saya ingin tahu kan memberitahukan kepada kamu ajaran Alkitab itu seperti ini. Kalau masalah saudara-saudaranya tidak diceritakan Alkitab lagi. Yang penting kita tahu, saya tahu ada saudara-saudaranya. Begitu Pak ya. Terima kasih. Tadi saya juga tidak mau mengajak membahas tentang saudaranya sih. Ya. Cuman Opung yang bilang, terus saya mengucapkan Karena selamat, ya, malah bagaimana salah kalau yang lagi. dilahirkan oleh Maria kan banyak dilahirkan. Ya kita bahas, karena membahas Tidak Tuhan perlu. itu nggak masuk. Tidak perlu yang tidak dibahas. Apa yang diajarkan Alkitab tentang keselamatan itu yang perlu dibahas. Oke, baiklah. Karena Terima ada kasih ajaran Opung. Alkitab, ya. Aku udah capek kayak gini. Kita muter-muter. Aku sudah agak Karena Alkitab kami ini adalah memberitahukan keselamatan yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini. Bukan untuk membahas saudaranya, bukan membahas siapa yang dilahirkan oleh Maria, tidak. Keselamatan mau terima atau tidak terserah, itu Pak. ada yang mau masuk. Ya, silakan Pak ya. Jangan membahas Yesus ya. Dan Tuhan Jangan kami bahas tidak. Yesus, jangan bahas Tuhan. Ingat itu. Silakan. Kalau membahas utusan mungkin boleh karena dia bukan Yesus dan bukan Tuhan. Saya utusannya bahasan tentang saya, jangan. Saya juga tidak akan mau dibahas-bahas tentang diri saya. Opung ini kenapa Ada sih jawab ajaran terus kalau saya Alkitab ngomong, Opung? Ya. Jangan lari. Opung pikirnya negatif terus ya? Karena apa sih? Saya kan Kalau ngikutin. Kamu mau berdakwah Alif, ya. Kan kamu maksudnya supaya untuk menyalahkan Alkitab saya, ya. Yang mau menyalahkan juga siapa? Bertanya
bertanya Ya, dari ini tadi, kamu bertanya kalau terus saya cara bertanya, seperti ini, nggak ada ya, yang ya. menyimpulkan, nggak ada yang Kalau itu, apa. Ajarkan Al-Qur'anmu supaya lebih kelihatan amburadulnya Al-Qur'anmu itu, ya. Wah, 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 Ya. wah, Saya sudah tahu kamu itu. Kamu c. untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran Ayo, saya ayo, jelek, ayo, tidak bagus, ayo, tidak ayo, benar. ayo, Saya sudah ayo. tahu pikiranmu, Ayo. jorok pikiranmu. Iya, iya. Ya. Opung bilang Al-Quran Ya. amburadul. Emang Ya. Opung udah tahu? Ayo, ayo. Saya sudah tahu Ya, pikiranmu. yang jorok jahat, pikiranmu. yang jahat pikirannya siapa? Kamu lah. Loh, yang bilang Al-Quran amburadul Saya tidak siapa? pernah mengajarkan yang benar Al-Quran. Yang bilang- Kapan kamu mengajarkan Al-Quran kepada saya? Yang, wah, Kan Opung Islam lupa. Orang ngajari obok-obok, diketawain. Ini Ejek-ejek sana, Opung sini. udah lupa. Saya pernah ngajarin Iqra, saya pernah ngajarin surah Al-Fatihah, saya pernah ngajarin surah Al-Baqarah. Itu Opung udah ajaran lupa. Islam itu, bukan ajaran Al-Quranmu. Apa ajaran Al-Quranmu itu? Allah, mak. Itu apa mak? Seperti itu. Iqra apa Iqra? Membaca-baca bahasa Arab. Bukan ajaran apa yang dibawakan Al-Quranmu. Untuk apa saya baca? Sekarang Opung mengatakan Al-Quran amburadul. Dari tadi saya pernah nggak mengeluarkan bahwa Bible itu amburadul? Dari caramu suka ketahuan, mengetawain kan? Enggak, masalahnya Opung ini Al-Quran yang benar, itu makanya. enggak gini loh, Karena Opung. Al-Quran yang benar, maka kamu buat seperti ini supaya Alkitab. Ya Al-Quran bener, ya bener lah saya mengimani kok. Ya makanya karena Tapi, kamu yakin itu, Sejahat-jahatnya pikiran saya tidak mengatakan Bible amburadul. Alkitab saya. Yang ngebok-ngebok siapa? Saya Kamu bertanya. Orang Opung, bertanya, tidak Opung tahu. dengerin. Sejahat-jahatnya saya bertanya ke Opung, saya tidak menyimpulkan, apalagi mengatakan Bible amburadul. Malah Al-Quran, Opung mengatakan bahwa Al-Quran amburadul. Opung lah yang pikirannya jahat. Cuman dari tadi Opung menahan diri. Saya tidak mau seperti saudaramu, tidak mau. Caranya seperti saya tidak mau. Saya sudah jelaskan saya tidak mau seperti ini, ya. Jadi ribut. Lah Oke, terima kasih banyak. iya Opung iya ya. makanya Opung kan yang bilang, bener nggak? Opung mau meralat apa gimana omongannya? Loh, kalau saya Ayo. ngomong yang salah, nggak usah lah. Kamu saya tahu untuk menjepitkan saya kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Oh ini menyudutkan kalau ini ya, karena Opung berani mengatakan Al-Quran amburadul. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan apa itu statement itu? Opung mau meralat nggak? Opung mau ralat nggak? Opung mau ralat nggak? Ini lagi lab loh Pak Lamson. Kalau Pak Lamson tidak meralat bahaya ini. Nah, Saya tidak mau seperti ini diskusinya. iya makanya Opung ralat nggak dari tadi saya menghargai. Tidak Orang kamu Opung itu- mengatakan Al-Quran amburadul. Kamu pertanyaan tidak benar dari Alkitab. Opung mengatakan Al-Quran amburadul. Statement itu mau diralat nggak? Saya nggak tahu, nggak pernah buktinya, saya nggak pernah kamu ajarkan. Bagaimana? Loh, kenapa Anda mengatakan amburadul? Tahu aja kagak? Saya merasa amburadul lah karena nggak pernah kamu ajarkan, nggak pernah ketunjukkan. Oh, bukan amburadul kan bisa? Oh, Opung, ini- ini kalau ini mohon maaf saya ngasih penekanan. Opung, gunakan akal sehat Anda. Kalau Anda tidak tahu, Al-Quran, jangan ngambil kesimpulan. Saya terus terang ya. Kalau Anda tidak tahu Al-Quran, jangan ngambil kesimpulan amburadul. Alif. Enggak, sekarang gini, Opung mau meralat nggak omongannya? Opung mau ralat nggak omongannya? Saya dengarkan dulu Alif, saya dulu ngomong. Alif, Heeh. kenapa saya tidak mau bersahadat ya? Kenapa saya tidak mau bersahadat? Karena dalam pikiran saya ini sampai keluar dari mulut saya bersih hati saya. Ya, terus terang aja. Oke, saya dengerin dulu. Al-Quran itu amburadul. Nah, kenapa Anda berani mengatakan demikian? Apa alasannya? Karena ya saya tidak tahu, nggak pernah kamu ajarkan. Kalau tidak tahu, kenapa Anda bilang amburadul? Amburadul itu tahu. Saya tidak mau. Karena Opung dalam mau pikiran ralat nggak saya, omongannya? memang bisa kamu Pakai larang. otak sehat, pakai otak sehat. Memang bisa kamu larang. Statement pikiran kamu ambu. seperti itu. Iya, itu Bisa. pikiran jahat namanya. Tidak bisa kamu larang. Pikiran jahat Saya tidak dulu. tahu mengatakan amburadul. Karena memang dalam hati saya begitu. Ya hatinya jahat berarti. Perbaikilah supaya tidak amburadul saya katakan. Ya Dan perbaiki hati ya, Anda. Anda berani ngambil hati saya kesimpulan. mengatakan amburadul, Anda jelas mengatakan Al-Quranmu. amburadul, tapi Anda tidak tahu. Jelaskan Al-Quran Itu namanya supaya statement hati saya bodoh. mengatakan itu amburadul. Itu otak jahat, hatinya jahat. Oh jahat kah atau kami anak memang itu adalah timbul dalam hati saya, bukan saya. Iya, hatinya jahat. Saya seperti itu. Hatinya jahat Karena itu. saya tidak tahu. Kalau orang Kamu tidak jelas, tahu oh, itu, dia Al-Quran bilang saya tidak tahu begini. apa-apa, Kalau sudah saya dengar tidak berani ajarannya, mengambil memang kesimpulan itu. Kalau Sekarang sudah saya gini, dengar ajarannya, sekarang begini saya tanya, Opung mau meralat nggak statement itu? Kamu kesalahan kamu sendiri, kamu salah sendiri. Kenapa saya katakan begitu ya? Kenapa kamu salah? Saya salahkan. Begini Pak Pali, Heeh. sudah tahu kamu dalam hati saya itu tidak mau Apa? Sudah jelas kan? Mana saya tahu hati Opung tidak mau bersahadat. Dulu. Saya bukan tukang nerka-nerka kok. Dengar dulu. Dalam hati saya sudah pasti karena dalam hati saya itu mengatakan oh Al-Quran itu amburadul.
Kenapa saya katakan amburadul? Tidak pernah saya dengar ajaran Al-Quran. Nah, ini bodohnya. Tidak tahu apa-apa bilang amburadul. Ajarkan Al-Quran itu supaya saya mengerti, oh begitu ajaran Al-Quran. Oh, ternyata bukan amburadul. Kan begitu. Opung, yang namanya menyimpulkan itu setelah mengamati. Hati saya itu mengatakan itu nggak bisa. Iya, ini saya kasih tahu ini hatinya jahat. Hatinya jahat, Opung. Saya mengatakan seperti itu. Siapa yang bisa melarang? Karena kamu tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Saya tidak bisa melarang ucapan hati Opung, tapi ucapan lisan Opung saya larang karena saya nggak tahu isi hatinya. Kenapa? Karena saya tahu. Kalau nggak saya kasih tahu, kamu nggak tahu. Hati saya berkata, kan begitu. Siapa bisa melarang? Enggak, sekarang gini, Opung mau meralat nggak ucapan Opung itu? Saya tidak bisa melarang, orang hati saya begitu kok. Iya, saya tidak ngomong Opung melarat, enggak. Opung orang kaya, meralat. Nah, nggak bisa. Bagaimana saya melarang? Coba. Hati saya berkata, Al-Quran itu amburadul. Karena apa? Alasannya apa? Begitu. Bagaimana saya bisa melarat itu? Orang kamu yang salah. Ajarkanlah Al-Quran. Meralat, bukan melarat, Pak Lamsen. Pak Lamsen, coba. Amburadul. Pak Lamsen, sebentar Pak Lamsen. Coba orang ngomong tuh didengar Pak Lamsen. Bang Alif tadi bilang meralat, bukan melarat, bukan meralat. Oke, meralat ya. Hati saya itu memang sudah begitu dari sononya. Saya bikin itu. Hati saya yang berkata seperti itu. Siapa bisa melarang? Tidak bisa dilarang. Terus saya tahu. Hati saya berkata seperti ini. Alif, hati saya berkata seperti Alif. Iya. Saya tidak mau bersahadat karena dalam hati saya mengatakan Al-Quran. Nggak usah ngomong, jadi nggak usah nambah-nambah Ya, sekarang. Kenapa? Cari Karena aman. saya tidak pernah mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dari anda ini. Ya selalu Alkitab saya diobok-obok. Begitu. Nah, yang ngobok-ngobok Kenapa siapa? Anda tidak menjelaskan ajaran Al-Quran kepada saya? Nah, Opung nambah kasus lagi ini, nambah kasus lagi ini. Opung Jangan nambah mau kasus menyalahkan lagi. Hati saya. Pertama berkata begini. karena tidak pernah mendengar Opung ajaran Al-Quran. berani menyimpulkan sesuatu yang tidak tahu, padahal Hati saya begitu sesuatu menyampaikan. yang tidak tahu itu, kalau hati Opung tidak bisa dipenjara karena Makanya, ucapan saya hati, katakan, saya kasih tetapi tahu isi hati saya itu ucapan gimana. lisan itu Makanya harus kamu dipertanggungjawabkan karena Saya kasih didengar tahu isi orang hati saya lain. itu. Saya Gitu. kasih tahu isi hati saya itu. Iya, berarti sekarang Iya, statementnya itu saya- perlu dipertanggungjawabkan. Kenapa saya tidak mau? Begitu. Kenapa saya tidak mau bersahadat? Karena hati saya mengatakan Al-Quran itu amburadul. Kenapa Iya. tidak amburadul? Tidak pernah mendengarkan ajaran Al-Quran dari si Alif yang setelah diobok-obok Alkitab saya. Itu. Cie sekarang mulai diputar-putar. Kenyataan begitu. Coba di mana Jum mana di debat mana? Tidak pernah. Anda membahas pernah ajaran Al-Quran. saya ajari nggak Mana saya surah belajar Al-Fatihah? Al-Quran kalau bukan diajarkan? Anda pernah saya ajari nggak surah Al-Fatihah? Apa itu bukan Al-Quran? Apa itu untuk apa? Itu bahasa Arab itu untuk apa itu? Ya nggak Astagfirullahaladzim. bisa saya terima itu. Al-Fatihah, Al-Fatihah baca-baca tulisan Arab. Saya tidak mau itu. Apa sih ajaran Al-Quran itu? Ya udah, berarti Berita memang dibawakan benar-benar nggak ada kita yang masuk ini. itu. Masya Berita Allah. apa yang diajarkan Opung, Al-Quran? kenapa sih Opung mengeluarkan wujud aslinya? Opung mengatakan demikian. Saya dari tadi harus Begitulah. hormat loh. Saya tadi respect Aslinya loh. hati saya seperti itu. Oh, Saya bertanya-tanya, aslinya apa seperti sih itu. ajaran Al-Quran itu? Kenapa Opung, orang-orang yang tidak mau mengajarkan Pertanyaan ajaran Al-Quran saya, kepada Nah. dengerin. Salah nggak orang menyimpulkan sesuatu yang tidak tahu? hati saya menyimpulkan begitu. Saya Pak. Iya, Saya pertanyaan menyimpulkan saya itu. salah atau tidak? Ya salah. Ya berarti Anda salah. Saya tidak simpulkan, hanya memberitahukan isi hati saya. Ya itu Saya tidak menyimpulkan itu. Amburadul Terserah itu kamu, menyimpulkan. Itu bagi kamu menyimpulkan supaya sama sepenjara, terserah kamu. Yang nyuruh masuk penjara Saya hanya siapa? memberitahukan isi hati saya. Makanya Saya saya hanya minta memberitahukan tolong yang sebagai tidak paham. penghormatan Saya manggil berkata, Opung. Al-Quran Opung itu mau bukan meralat nggak omongannya? Saya kasih tidak bisa tahu. meralat itu, isi hati saya begitu. Isi hati saya berkata seperti itu, mana bisa diralat itu. Memang dari sononya begitu. Memang kalau saya masuk penjara gara-gara itu. Ya bagaimana mau dapat hidayah? Orang hatinya Tidak jadi bisa lah. udah Makanya dikunci ajarkan kayak Al-Quran gitu. itu kepada saya, ajarkan. Jangan Alkitab saya diobok-obok. Yang ngobok-ngobok siapa? Kan dari tadi Kamu diskusi dari bertanya. nggak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran apa yang diberitakan Al-Quran. Apa? Nggak Aduh. pernah kamu ajarkan kan? Jadi gini, saya minta bilang Opung meralat sudah, menarik perkataannya bisa sudah, bilang isi hati saya ya ini. kan? Bagaimana? Saya Masalahnya. dari tadi juga tidak pernah mengatakan, mengeluarkan statement sesuatu tentang kitab Opung. Saya banyak bukan bertanya. statement, tapi isi hati saya kasih tahu kepada kamu. Kenapa Ini saya tidak orang mau bebal bersahadat? amat sih Karena ya. isi hati saya mengatakan bahwa Al-Quran itu amburadul. Ada yang Kalau mau kamu open mic? mengatakan itu, Saya udahlah, ya capek. terserah kamu, ya. Kalau gara-gara itu saya memang masuk penjara karena hati saya berkata seperti itu, ya terserah mau dia apa buat. Memang dari sononya begitu. Saya mana bisa larang hati saya? Tidak bisa melarang hati saya. Ya. Lamsen,
Ya. Lamsen, Pak Lamsen. Siapa yang mau poin? Dari tadi Pak Alif bertanya dengan baik, dengan santun, Dengan santun. tidak Tapi yang obo-obo. pertanyaannya lain Kalau pengajaran kita. kalau Terima kasih, kamu Boboiboy, mau ya. ingin Oke. bertanya sama Pak Oke, Alif oke, tentang terima Al-Quran, kasih. Saya maunya silahkan. belajar. Saya maunya belajar Tapi bersama. jangan Pelajaran seperti ini. statement yang kayak Itu penting. begitu, Opung, Nah. Lamsen. Hmm. Saya sekarang sebetulnya dari tadi itu tak dengar Bang Alif itu menghargai orang tua. Bertanya Pak dengan Lamsen ini santun. nggak mau dengar orang ngomong, Pak Amir. Pak Lamsen ini nggak mau dengar orang ngomong. Coba kalau dia dengar, dia paham, tapi dia nggak mau dengar. Begitu, Pak Amir. Lanjut, Pak Amir. Ya Oh, iya, iya. makanya saya kan Itulah, bingung itulah. ini Kamu dengan dengar. Bang apa itu Opung Pertanyaan Lamsen saya tahu yang maksudnya. sebagai orang tua yang umurnya sudah 70 lebih. Ya. Ya, Dengan terima anak kasih. muda yang Ya, bertanya ya, ya, dengan ya. santun, katanya sebarkan Injil ke seluruh bumi. Lah kalau Pak Lamsen ditanya masalah begini langsung emosi, gimana Pak Lamsen menyebarkan Injil? Kenapa emosi? Itu namanya Pak Lamsen emosi. Roh Kudusnya Saya tahu kemana? hatinya. Sedangkan Allahu Akbar. Sedangkan Untuk Bang itu Ali sebaiknya tadi ajarkan tanya dengan Al-Quranmu itu kepada saya. Jangan Alkitab saya diobok-obok terus. tadi Bang Alif tanya Pak Lamsen dengan santun, dengan penuh hikmah, bertanya tentang siapa itu. Kan katanya sebarkan Injil Iya, ke penuh hikmah, seluruh ya. Terima kasih, terima bumi. kasih. Ya, ya, ya. Lah kalau Pak Lamsen ditanya kayak begitu, gimana Pak Lamsen mau menyebarkan Injil? Iya, iyalah, nggak apa-apa ya, nggak usah mengabarkan Injil seperti itu. Enggak, Karena maksudnya gini loh tidak Pak masuk, tidak masuk Lamsen. dalam hatimu Injil itu. Terima kasih banyak. Oke ya. Kok enggak Oke. masuk gimana? Oke. Ini Terima yang kasih dengar Ini itu sudah tidak gini loh kondusif Pak lagi. Lamsen, Pak Lamsen. Saya tidak Gini mau nih. seperti ini, bikin ribut. Loh kok Anda nggak kan mau? tahu, Gimana mau Pasti saya Pak ribut Lamsen kalau mau? yang Alkitab saya dipelintir-pelintir ajarannya. Bukan Siapa dipelintir. yang mempelintir Ya siapa, Allah, Pak ya Lamsen? Allah, ya Saya- Rabbi. Pak Lamsen sendiri yang nggak Buat kondusif. pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar. Aduh. Oke, terima kasih Ini banyak. dia Terima kasih otaknya banyak. seperti Lamsen, ini kan Alkitab didengar. saya sudah saya kasih tahu ajarannya seperti itu. Jangan dipaksakan ya. Iya. Jangan dipaksakan ya. Tanya Bu Kalau Momoy lebih tadi baik, pertanyaan lah. kita menyudutkan Biarlah Pak kita. Lamsen ya. Ya, saya tidak mau dibuat seperti Ya, itu. gini loh. Tapi karena anda ini Kang membuat Alif seperti tadi saya, terpaksa begitu. Ya. Allahu Ya. Akbar. Allahu Akbar. Pak Allahu Lamsen, Akbar. Pak Lamsen sebentar. Ya, makanya membuat pertanyaan itu. Pak Lamsen, harus tahu. sebentar, Kalau saya sebentar. tanya seperti ini, marah apa Sebentar enggak? Kan saya dulu, tahu aku itu. tak ngomong bentar ya Allah. Saya kalau pertanyaannya bagus, Masya dari Alkitab. Allah. Kalau pertanyaannya bagus dari Alkitab, saya ladeni, saya ladeni. Saya Apakah tidak marah. salah kalau Saya tidak orang yang ladeni. nggak tahu tadi Bang Alif Saya bertanya tidak akan kayak marah begitu kalau kata. tidak dibuat pertanyaan yang bukan dari ajaran Alkitab, ya kan? Begitu Pak. Gas, Pak Amir, gas. Gas, Pak Amir. Allah. Bu Momoy. Terima kasih banyak. Oke lah. Saksinya ya Bu Ini Momoy. sudah tidak benar lagi namanya ini. Apakah Saling Bang menyalahkan. Kalau tadi saling menyalahkan, ini pertanyaannya tidak benar menyudutkan lagi Bang namanya. Lamsen? Yang benar itu adalah mempelajari. Apa Silakan Bu Momoy. Apakah pertanyaannya Pak Alif tadi menyudutkan Pak Lamsen? Ini Pak Lamsen ini nggak bisa diajak Dibuka apa namanya, dibuka diskusi mikrofonnya, secara Bu ini, Momoy. tapi menjelasinya secara emosional. Gimana itu Bu Momoy? Halo Bu Momoy, Itu silakan mikrofonnya dibenerin, Bu Bu Momoy. Momoy tanggapi Sebentar saya benerin. silakan dulu. tanggapi terkait dengan suaranya kok nggak ada Bu Momoy. Oh, terpental dia. Terpental kan? Mang Lamsen ini waduh. Mengeluarkan statement kok dibilang tidak mengeluarkan kesimpulan. Bahas Al-Quran aja enggak, bahas Al-Quran aja belum. Bilang amburadul Itu Bu sembarangan Momoynya udah bener. ada tuh. Lanjut Pak Amir ah. Capek aku Iya, mau iya, sarapan dulu. Silakan Bu Momoy tanggapi pernyataan
pernyataan dari Bang Lamsen tadi. Sudah kita nggak hargai dia Yang karena Pak dia Lamsen nggak mendengar orang, dia menyerocos sendiri aja. nah iya, Nggak mau mendengar perkataan orang. itu dia. Sekarang Tapi- katanya Untung aja udah lansia ya, dimaklum. nah iya. Allahu Akbar. Katanya Al-Quran amburadul, tapi kan dia sendiri belum pernah baca. Nah itu dia, makanya katanya minta diajari, pernah diajari sama Kang Ali, tetap aja nerocos, katanya nggak pernah diajari. Bang Ali dengan santunnya bertanya, tapi sabar. tanggapannya Sama lansia harus sabar. aduh ampun deh. Iya, bikin emosi kita juga jadi ampun deh. Oke, silakan yang lain. Aku siap-siap mau berangkat. Pak Lamsem itu Yesus dengan Bapa itu sama, dia menganggapnya Bapa dengan yang mengutus dan yang diutus itu sama. Bang Alip dilanjut, Bang Alip. Capek aku. Si Opung. Diragu. Capek aku si pendapat si Opung. Kesel juga tadi. Mau tak kejar terus, tetap aja dia muter. Nggak mau dia meralat omongannya. Parah ini orang ini. Menunjukkan aslinya ini. Aduh, ya Allah. Ya lanjut. Ini siapa ini yang gambar boneka ini? Aku ngeri. Kalau enggak langsung aja kita mereaction bahas tentang Opung Lamsen ini ya. Pendapatnya gimana? Karena aku bingung bahasannya lagi nih. Aduh, nggak mau denger, tiba-tiba ngambil kesimpulan. Pak Wong, kasih pendapatnya Pak Wong. Aku tak nyiapin sarapan dulu ini. Kasih pendapatnya. Aduh. Pak Lamsem jaga itu, Pak Lamsem. Ya Allah, saya dengerin Pak Lamsem ya begitu, Kang Alip mulai dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku papasan sama Pak Lamsem. Papasan. Dia di MMCI. Ya Allah. Sekarang Barusan masuk, aku masuk, dia masuk. Ah, ini paling banyak partisipan, mesti jadi rame. Ah, kesini ah. Pak Ersa tuntut tuh, suruh meralat dulu, jangan ngoceh sana sini. Mau nggak di sini juga dia mengatakan seperti yang tadi dikatakan gitu. Ayo Di loh. sini mengatakan apa dia? Oh, nggak ngejelasin apa-apa, nggak ada pendapat apa-apa, tiba-tiba mengatakan saya tidak mau, Al-Quran itu amburadul, kata dia. Alasannya apa ya? Karena saya tidak tahu. Kalau tidak tahu ngapain bilang amburadul? Geblek bener loh. Disuruh meralat omongannya nggak mau. Itu aku ya itu memang bukti sebetulnya. Aku kalau sekarang kadang-kadang gitu nggak marah ya. Kecuali kalau nama Allah kayak Ginza kemarin. Disebut nama Allah ya, lafaz Allah, apakah berakal? Nah itu marah saya. Tapi kalau sebatas Tuhan, nah mungkin agak beda. Kan dulu kan sempat ramai banget itu. Iya. Nah, kalau terus nama lafaznya ya marah lah. Kan Selamat pagi semuanya. Salam. oh Martina, Wah, selamat ini pagi. Martin. Salam, assalamualaikum. Kan dari tadi, waalaikumsalam. Dari tadi kan kita membahas Opung kan kalau Bible Opung ditanya. Kita tidak boleh ngambil kesimpulan karena disuruh bertanya, saya bertanya terus. Kamu Nggak ada yang salah kan? Udah, saya tidak menyimpulkan apapun, udah. Nah, sampai di akhir pembahasan, udah jangan bahas Tuhan, karena tidak bisa, jangan bahas. Oke, kita ganti bahas utusan. Bahas utusan juga ada lupa ujungnya udah nggak akan sampai, ya sudah. Saya tidak mau seperti Al-Quranmu yang amburadul. Nah,
tiba-tiba ngeluarin statement begitu. Padahal dari tadi semuanya tanya baik-baik. Makanya kalau saya tuh kadang-kadang kalau saya ya saat ini ya, orang-orang yang di luar Islam itu sebenarnya mesti bingung kok, nggak punya pegangan deh. Jadi ya wajar lah nggak punya pegangan, ya kayak apa sih? Oh, pegangannya semua dah. Aduh. Ngeri ya. Di sana aja paling sama itu Lamsem. Aku banyak partisipan, udah banyak kesini Aduh. Aku mau izin jauh dari perangkat dulu ya, ada kerjaan. Nanti sambung lagi saudara-saudara semuanya. Ya, terima kasihlah semuanya ya yang sudah ikut berpartisipasi di sini mendengarkan. Tanpa maksud juga saya ingin didengarkan oleh kawan-kawan. Namun begitulah dengan Opung ya diskusinya. Menarik, menggelitik, tapi juga menyebalkan. Dan yang tidak diterima adalah statement di akhir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal tidak ada dari tadi bahasan tentang Al-Quran. Dan kita selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Lamsen. Ketika membahas Bible, kita bertanya, jangan menyimpulkan. Makanya dari tadi bertanya. Ketika membahas Al-Quran, maka Pak Lamsen fokus bertanya. Kita tidak menyimpulkan. Nah, kita yang menerangkan atau menjelaskan sehingga kesimpulan dari kita. Yang bermasalah adalah membahas Al-Quran satu ayat pun belum, tetapi dia langsung mengeluarkan statement Al-Quran amburadul. Nah, ini yang saya tuntut untuk meralat tadi ucapannya, karena tidak sesuai dengan akal sehat gitu. Bahkan itu hatinya mengatakan demikian, dari hati yang paling dalam dia ucapkan demikian. Ini menunjukkan kebusukannya gitu ya. Ini secara tidak langsung loh, karena apa? Tidak tahu aja udah bilang kayak gitu. Bagaimana kalau tahu? Nggak tahu juga ini. Tapi ya mohon maaf lah dari saya untuk semuanya kalau ada ucapan yang tidak berkenan, yang tidak enak didengar atau salah ucap dan lain sebagainya. Saya akan ada pekerjaan sedikit, saya izin jauh dari perangkat dulu. Mohon maaf, akhir kata dari saya, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, monggo dilanjut. Sekarang